Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan selamat datang kepada para penatua yang baru gabung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan teman-temannya dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1756, Menangkap Naga Banjir, subscribe Penatua. Mata Lin Feng berbinar, dan roh naganya yang berkepala 9 tiba-tiba bergerak mundur. Lin Feng melepaskan energi angin dan 2 energi kosmik untuk membuat baju besi. Ledakan, sebuah energi yang mengerikan menabrak Lin Feng. Armornya meledak dan Lin Feng didorong pergi, tampak sangat marah. Naga banjir menatap Lin Feng dan mengangkat cakarnya, mengaum dengan marah. Energi iblis yang menakutkan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, dia juga melemparkan dirinya ke Lin Feng. Hewan bodoh, ejek Lin Feng mengejeknya. Dia pindah, lampu tanda muncul di belakangnya. Jangan buang waktu, mata pemuda itu bersinar ketika dia melihat naga itu mengejar Lin Feng. Dia juga mengerti bahwa dia harus bertindak sekarang, kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, terutama sekarang karena semakin banyak pembudidaya yang kuat muncul. Bas, sinar cahaya keemasan dan mangkuk emas raksasa muncul. Ambillah, kata orang yang telah melepaskan mangkuk emas. Lampu keemasan menyilaukan muncul dan mengelilingi naga. Naga itu meraung marah saat dia berjuang. Dia ingin melarikan diri, tetapi itu terlalu sulit. Dia berbalik dan melepaskan energi iblis untuk menabrak mangkuk. Namun, tidak ada yang terjadi, energi iblis menghilang di dalam. Huff, para pembudidaya yang kuat mengejar naga. Beberapa orang lemah telah meninggal, beberapa yang lain tampak lemah tetapi sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka karena ada pembudidaya kuat lainnya di sana. Akhirnya, beberapa orang mulai menggunakan senjata, tetapi tidak ada yang bergegas. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka memperoleh harta berharga, yang lain akan menyerang mereka. Lampu menyilaukan muncul, banyak orang mulai menggunakan harta karun sehingga atmosfer dipenuhi dengan semakin banyak ki. Pria muda dengan mangkuk emas itu terlihat marah dan merasa tertekan. Lin Feng mengerutkan kening dan melepaskan iblis ki, mengelilingi dirinya dengan lampu hitam pekat. Kekuatan kalpanya bergulung-gulung. Mencuri naga ini akan sulit. Lampu berkelap-kelip, Lin Feng mengeluarkan papan evolusi surgawi dan cakram matahari. Dis matahari, dari klan aku, klan suci matahari. Seorang pria muda menatap Lin Feng dengan dingin dan melemparkan dirinya ke arahnya. Pria muda itu datang bersama Yun Qingyan, yang memiliki energi pedanglah yang telah membunuh lembu itu. Sun Holy Clan. Lin Feng terkejut, tidak heran energi pedangnya begitu mempesona, dan kemasan seperti matahari. Papan catur evolusi surgawi, kamu dari kota kuno surgawi yang luas, kamu membunuh Yang Yan. Sumpah pemuda itu dari klan suci matahari, menatap Lin Feng dengan lekat-lekat. Banyak orang memandang Lin Feng lalu. Seorang kultivator yang kuat dari kota kuno surgawi luas yang telah memperoleh papan tulis evolusi surgawi. Dia juga telah membunuh banyak orang lain. Itu membunyikan bel, banyak orang telah mendengar tentang dia, namanya Lin Feng, sepertinya. Tentu saja, beberapa orang tidak mengingatnya, tetapi mereka ingat papan tulis evolusi surgawi. Lin Feng tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan, Celestial Evolution Chessboard-nya menjadi raksasa, dan lampu berkelap-kelip di udara. Lin Feng menggerakkan kesadaran salehnya ke papan catur, lalu melompat di atasnya dan mengembun tanda. Dia adalah orang yang telah ditinggalkan oleh para dewa, jadi dia tidak menyembunyikan level kultivasinya, dia benar-benar seorang pembudidaya Zun yang mengendalikan beberapa jenis energi kosmik, pikir Yun Qingyan, menatap Lin Feng dengan aneh. Dia telah mendengar tentang pemuda yang telah ditinggalkan oleh para dewa. Namun, dia sangat kuat. Naga raksasa itu meraung dan bergerak menuju mangkuk emas dengan kecepatan penuh. Pria muda itu tersenyum dingin dan mangkuk itu menjadi raksasa, dia ingin naga itu jatuh ke dalamnya. Kultivator lain tidak banyak berbuat sekarang, banyak dari mereka hanya menonton. Karena kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya. Lin Feng berselancar di papan catur evolusi surgawi dengan kecepatan penuh. Orang saling melirik, tetapi mereka tidak berani bertindak sembarangan, dia bisa pergi dan mencoba jika dia mau. Papan tulis evolusi surgawi tiba di bawah naga, Lin Feng tiba-tiba melompat dan papan tulis evolusi surgawi mengelilingi naga dalam ilusi. Beraninya kamu, pria muda dengan mangkuk emas itu sangat marah. Pada saat itu, lampu berbahaya mengelilingi papan catur evolusi surgawi. Pada saat itu, Lin Feng dalam ilusi, dan berdiri di depan naga dia merilis roh buku celestialnya, itu adalah pertama kalinya dia menggunakannya di luar. Dia membawa naga itu ke dalam rohnya. Ambil, perintah Lin Feng, dan naga itu menghilang ke dunia rohnya. Di luar, orang-orang menatap Lin Feng lekat-lekat. Papan catur evolusi surgawi menjadi kecil lagi, dan menghilang. Lin Feng mengeluarkan jimat, yang meledak dan mengirim Lin Feng 10.000 meter jauhnya. Oh, tidak, kerumunan itu mengerutkan kening, di mana naga itu? Apa yang telah dilakukan Lin Feng? Lacerate, sebuah sinar matahari melesat melintasi langit, pedang matahari menyerbu atmosfer dan bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Sun Dis bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan bertabrakan dengan pedang matahari. Naga api kecil muncul. Di bawah kaki Lin Feng, sebuah perahu muncul dan bergerak seperti kilat. Semuanya terjadi begitu cepat. Tidak ada yang mengira bahwa Lin Feng akan berhasil mencuri naga dan menghilang.
Apakah itu berkat papan tulis evolusi surgawi? Kembalilah, teriak Cucun Qiu, dengan marah melepaskan energinya. Lin Feng merasakan beberapa kekuatan tekad menyerang atmosfer, tapi dia hanya tersenyum dingin dan membuang jimat lainnya. Kecepatannya luar biasa. Bajingan, kerumunan mengejarnya, tapi perahu kuno Lin Feng terlalu cepat. Dikombinasikan dengan 2 jimat, itu bahkan lebih cepat. Mengejarnya, teriak orang-orang mengejar Lin Feng. Masalahnya adalah bahwa kebanyakan dari mereka hanya memiliki barang-barang ofensif, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengan perahu duanmu. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng menghilang dari pandangan mereka. Di daerah yang luas dan terpencil di kolam iblis, ada sebuah bukit iblis. Sebuah gua di sana tertutup rapat dan kabut menyembunyikan pintu masuk dengan kekuatan aneh. Seekor naga raksasa itu lekat-lekat menatap Lin Feng. Dia bertanya dengan dingin, "Di mana kita?" "Di duniaku," jawab Lin Feng dengan tenang. "Aku akan menghancurkan duniamu, kalau begitu," kata naga itu, mengeluarkan energi yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia mengguncangkan cakarnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Naga itu tertegun. "Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan?" tuntut naga itu. Dia tidak bisa menggunakan energi kosmik di sana. "Di dunia luar, aku tidak bisa menggunakan energi kosmik bumi dan langit. Aku hanya bisa mengandalkan energi kosmik aku sendiri, tetapi di sini berbeda. Di sini kamu tidak dapat menggunakan energi kosmik bumi dan langit, ini adalah duniaku," jawab Lin Feng dengan tenang. Dia melepaskan energi kematian untuk mengelilingi naga, dan mata naga itu menjadi pekat. "Bagaimana mungkin? Energi kosmik kamu seharusnya tidak sekuat itu." Petik 2. Ledakan. Beberapa jenis energi kosmik muncul dari tubuh Lin Feng. Naga itu terkejut, begitu banyak energi kosmik. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya. "Mati!" teriak naga itu dengan marah, melepaskan energi iblis ke arah Lin Feng, tapi Lin Feng menghilang begitu saja. Naga itu tidak bisa menyerangnya. "Mati!" teriak Lin Feng dengan marah melepaskan lebih banyak energi kematian. Energi iblis naga menghilang. Lin Feng tersenyum. Di dunia Lin Feng, naga itu hanya makhluk, ia tidak memiliki energi kosmik yang tak terbatas di sini. Meskipun Lin Feng tidak bisa menggunakan energi kosmik bumi dan langit, mereka tidak membusuk. Roh dan tubuhnya dalam simbiosis sempurna. Di dunianya, Lin Feng juga memiliki energi kosmik yang tak terbatas yang tidak pernah membusuk. Naga itu sangat marah, meninju tanah dan membuat dunia Lin Feng bergetar. Kekuatan fisik naga itu menakutkan. Lin Feng mengerti bahwa meskipun dia adalah penguasa dunianya, pembudidaya yang kuat juga bisa menghancurkannya. "Hewan bodoh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melawan." Lin Feng bangkit di udara dan menjabat tangannya. Sebuah purple tank muncul, dan pada saat yang sama, kekuatannya mengelilingi naga. Purple tank menembak naga itu, tetapi naga itu menghancurkannya. Dia sangat kuat. Namun, Lin Feng tidak berniat melepaskan naga itu. Bab 1757, menunggu, subscribe Penatua. Di wilayah kolam Demon, banyak orang mencari Lin Feng, tetapi daerah itu terlalu luas, menemukan seseorang terlalu sulit. Yun Qingyan dan yang lainnya berkumpul lagi, pemuda dari Sun Holy Clan berkata dengan dingin, "Karena dia seorang mahasiswa di Universitas Champion, mari kita tunggu dia di sana." "Apakah kamu benar-benar ingin dia sebagai musuh?" tanya Yun Qingyan. Yang Yan adalah keturunan langsung dari klan Suci Sun, kalau tidak dia tidak akan memiliki cakram matahari. Lin Feng membunuhnya dan mencuri cakramnya, dia juga telah membunuh orang lain dari klan Suci Sun, bagaimana aku bisa melepaskannya? Jawab Yang Cuge dengan dingin. "Seperti yang kamu inginkan, tetapi kamu peringkat, jika kamu bertarung melawan siswa baru, aku tidak akan terlibat." Yun Qingyan kembali dengan sopan. "Tidak perlu, aku bisa menyelesaikan masalah sendiri," jawab Yang Cuge, dan semua orang mulai pergi. Yang lain juga mulai pergi, terutama setelah mengetahui bahwa Lin Feng adalah seorang mahasiswa di Universitas Champion. Banyak orang ingin menunggunya di sana. Mengenai Lin Feng, dia berada di dunianya yang kecil dan membombardir naga dengan serangan. Naga itu terus meraung, dia tampak galak, tetapi energi kosmiknya terkendali. Di dunia luar, para pembudidaya dapat meminjam energi kosmik bumi dan langit, mereka bersimbiosis dengan alam, tetapi di dunia itu, cadangan energi kosmik naga sudah kosong. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk bertarung melawan Lin Feng, tapi itu tidak cukup untuk mengancam Lin Feng. Lin Feng terus melepaskan energi kutukan kematian, merusak tubuh dan kehidupan naga. Kehidupan naga dikuras perlahan. Dia tidak bisa melarikan diri. "Aku akan menghancurkanmu," sumpah naga itu, melepaskan ki yang menakutkan. Dia memiliki luka besar di punggungnya sekarang, dan itu semakin besar. "Berhentilah menolak. Aku melakukan ini untuk naga lain. Kamu tidak akan mati," Lin Feng berjanji, dan nyanyian naga menyebar di udara. Sisik naga muncul dan darahnya mulai mendidih. Di belakangnya, kepala naga perlahan muncul. Itu adalah naga asli, tubuhnya hitam dan tampak ganas. Naga banjir itu tertegun. Lin Feng memiliki naga di tubuhnya. "Memang, naga ini ada dalam darahku. Itu bagian dari kekuatan aku. Jika kamu dan naga itu menyatu bersama, kamu akan menjadi sangat kuat," kata Lin Feng merata. "Meskipun kamu memiliki kekuatan fisik yang mengerikan, kamu tidak akan menolak lebih lama. Jika kamu melanjutkan, aku akan membunuhmu." Petik 2. Naga banjir tampak tidak bahagia,
tapi dia mengerti bahwa Lin Feng mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat kuat dan agresif, dan jika dia mau, dia bisa membunuh naga itu. Naga itu tiba-tiba tampak sedih. Butuh waktu puluhan ribu tahun baginya untuk berubah menjadi naga banjir, dan sekarang ia akan menjadi budak. Berhentilah menolak, ini untuk kebaikanmu sendiri, kata Lin Feng tanpa belas kasihan. Aku tidak menggunakan harta karun karena aku takut membunuhmu. Jika kamu terus menolak, aku tidak akan ragu lagi. Petik 2. Di matahari muncul, Lin Feng tidak ingin membunuh naga itu, kalau tidak darahnya akan menjadi kurang berguna. Palu petir muncul. Kedua harta itu menakutkan bersama, guntur dan api muncul di sekitar mereka saat Lin Feng semakin dekat dengan naga. Ayo, jadilah anak yang baik sekarang. Kamu akan hidup untuk waktu yang sangat lama melalui darah kamu. Aku akan membiarkanmu menyimpan seutas kehendak, kehendakmu tidak akan pernah bubar seperti itu. Petik 2. Naga itu mengangkat kepalanya dan meraung kesedihan, membuat langit berguncang. Setelah lama, naga itu menatap Lin Feng dengan cemberut. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Itu keputusan yang tepat. Lin Feng tersenyum. Dia mendarat di punggung naga dan roh naganya berkepala 9 muncul dan menyerap darah naga. Beberapa jam kemudian, di gua, kekuatan iblis bergulung-gulung, nyanyian naga menyebar di udara, dan kekuatan iblis hitam legam yang kental mengembun. Di luar gua, rumput bergelombang. Gunung itu bergetar dengan kecepatan yang sama dengan nyanyian naga. Suara gemuruh menyebar, bayangan hitam keluar dari gua. Energi iblis yang mengerikan menjadi lebih kuat. Lin Feng dikelilingi oleh kekuatan Deva Marakalpa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, saat kekuatan Deva Marakalpa turun dari atas dan menembus tubuhnya. Lampu gelap terbang di seluruh tubuh fisiknya. Boom, boom. Lebih banyak kekuatan Deva Marakalpa membombardir tubuh Lin Feng. Tetapi dia tidak takut, bahkan berpikir kekuatan Deva Marakalpa semakin dan semakin kuat. Akhirnya, kekuatan Kalpa bubar. Lin Feng naik di langit, dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa 4 kali. Tubuh fisiknya menjadi semakin gentar. Namun, pada saat itu, ki binatang yang kuat naik di dekatnya. Lin Feng mengerutkan kening, mengambil perahunya, dan pergi. Dia tidak bisa tinggal di sana, kalau tidak itu akan menarik perhatian orang. Di luar Universitas Champion, ada mahasiswa, dan juga beberapa orang yang bukan mahasiswa, menunggu di sana. Yang Cuge, apakah kamu yakin Lin Feng mencuri naga banjir? Leng Xia bertanya pada Yang Cuge. Dia sudah menghubungi beberapa orang dari klub Jichang. Mereka awalnya akan pergi ke kolam Demon dan kemudian mereka bertemu Yang Cuge di jalan, jadi mereka telah kembali. Rupanya, Lin Feng telah mencuri naga banjir. Yang Cuge tidak menjawab. Dia melirik Leng Xia. Leng Xia adalah siswa ke-6 dan dia adalah siswa ke-7, tepatnya karena dia kalah melawan Xia. Yang Cuge tidak menyukai Leng Xia. Dia berharap untuk melampaui yang lain suatu hari nanti. Ketika Leng Xia melihat Yang Cuge tetap diam, dia tersenyum dingin dan berkata, Yang Cuge, kamu beruntung kamu siswa ke-7, kamu harus lebih memperhatikan klub Jichang daripada mengikuti gadis itu. Kamu bisa menjadi sesuatu. Petik 2. Hentikan dengan omong kosongmu, aku akan segera menantang kamu dan Puyang, balas Yang Cuge. Siswa ke-5 dan ke-6 adalah anggota klub Jichang. Kapan saja, Leng Xia balas tersenyum. Betapa berisik, sesuatu terjadi. Pada saat itu, seseorang muncul di kejauhan, dia mengenakan pakaian putih dan tangannya di lengan bajunya. Dia tersenyum pada kerumunan. Orang-orang mengangkat kepala dan tampak terkejut, bahkan sedikit takut. Jing Shou, orang ini sangat berbahaya. Nona King Yan ada di sini juga. Jing Shou memandang Yun King Yan dan mengangguk. Mengapa aku tidak berada di sini? Tanya Yun King Yan, mengerutkan kening. Dia kembali menatap Jing Shou dan berkata, Jing Shou, kamu belum bergabung dengan kelompok manapun, kamu harus tinggal bersamaku dan bergabung dengan Yun Club. Nah, jika aku mengikutimu setiap hari, aku akan kehilangan akal dan jatuh cinta dan kemudian kamu akan meninggalkan aku, Jing Shou tersenyum. Kemudian, dia melihat ke kerumunan dan bertanya sambil tertawa, siapa yang ingin menantang siapa? Aku pernah mendengar bahwa kamu adalah seorang pembunuh, Jing Shou, apakah itu benar? Tanya seorang pemuda, menyeringai pada Jing Shou. Karena kamu sudah mendengar itu hanya mungkin benar. Jawab Jing Shou dengan rendah hati. Aku ingin melihat tanganmu, kata pria muda itu tanpa sopan. Aku pernah mendengar bahwa Si dari Universitas Dewa Surgawi memiliki darah naga dan pergi ke kolam iblis untuk berburu naga, apa yang dia lakukan di sini? Jawab Jing Shou dengan mudah. Kemudian, dia melihat kerumunan dan tersenyum lebih jauh. Aku mengerti, beberapa siswa dari Universitas Champion pasti telah memperoleh naga, dan sekarang mereka menunggu yang dengan naga untuk kembali ke Universitas Champion karena mereka tidak bahagia. Jadi apa? Si Yi menantangnya. Tidak ada, aku hanya ingin melihat orang-orang bertarung. Jing Shou mengangkat bahu, minggir untuk menunggu. Lin Feng tidak tahu tentang semua itu. Dia berada di kapalnya terbang dengan kecepatan penuh. Ketika dia semakin dekat ke universitas, dia melihat beberapa orang di cakrawala, mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Lin Feng menghentikan perahunya dan memeriksa kerumunan. Dia mengerti bahwa mereka sedang menunggunya. Menarik, Jing Shou melihat Lin Feng dan tampak geli. Orang itu telah mengambil naga di depan semua orang dan berani muncul lagi, orang seperti itu jarang.
Meskipun Jing Zhou tidak tertarik pada naga itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan naga sendirian. Bab 1758, Agresif, Subscribe Penatua. Kamu akhirnya kembali, teriak Yang Chuge. Lalu, dia berjalan ke Lin Feng, matanya dipenuhi dengan api panas yang membakar. Lin Feng memandang kerumunan dengan jijik. Orang-orang itu konyol, mereka telah menunggunya. Aku kembali, apa yang kamu inginkan? Tanya Lin Feng acuh tak acuh. Kamu menyembunyikan naga banjir di beberapa jenis harta, tunjukkan kepada kami. Perintah Yang Chuge, menatap Lin Feng. Yang lain juga berjalan ke depan dan mengepung Lin Feng. Orang-orang dari Universitas Champion ingin bergandengan tangan dengan orang-orang dari universitas lain, tetapi di sini kita berada di luar Universitas Champion, kata Lin Feng memandang kerumunan dengan dingin. Yang Chuge juga seorang mahasiswa di Universitas Champion, dan Lin Feng sudah melihat Leng Xia di Istana Edik, ia adalah anggota klub Jichang. Yang lain mungkin dari universitas lain. Orang-orang yang masuk dan keluar dari universitas terkejut melihat semua orang di sekitar seseorang. Mereka tertarik begitu mereka tahu orang-orang itu berdebat tentang naga banjir. Mereka juga pernah mendengarnya di Istana Edik. Keempat universitas di kota suci memiliki peraturan. Jika siswa ingin menantang siswa lain, mereka harus melakukannya di dalam universitas. Jika kedua belah pihak setuju, siswa dapat bertarung di panggung pertempuran, kata Jing Zhou acuh tak acuh. Sangat lucu melihat begitu banyak pembudidaya yang kuat mengelilingi siswa baru, termasuk siswa ke-6 dan ke-7. Orang-orang mengerutkan kening, begitu banyak pembudidaya yang kuat mengelilingi siswa baru, yang memang tidak tahu malu. Orang itu mencuri naga banjir, kita tidak bisa melepaskannya. Balas Yang Chuge. Karena kamu memiliki naga dan dia mencurinya darimu, itu artinya kalian payah dalam kultivasi, Jing Zhou menilai dengan tenang. Yang Chuge marah. Lin Feng telah mengambil naga banjir di depan begitu banyak orang, mereka memang terlalu ceroboh semua orang telah melihat Lin Feng, dan dia masih melarikan diri. Lin Feng menatap Jing Zhou. Orang itu misterius, dia terlihat dan terdengar seperti seorang pembunuh. Jika kamu ingin naga banjir, ayo. Kata Lin Feng berjalan ke depan. Yang Chuge menarik wajah panjang dan melepaskan matahari yang menakutkan dan terik. Itu berbeda dari matahari yang Yan, Yang Chuge jauh lebih kuat. Beberapa matahari muncul, mengandung energi pedang yang menakutkan yang bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Lin Feng mengerutkan kening, baju besi muncul dan dia menempel ke depan dengan kedua tangan. Tank purple muncul dan menghantam bilah yang masuk. Pedang matahari pecah dan meledak. Lin Feng terus berjalan ke depan. Dia tidak menggunakan harta apapun, jadi Yang Chuge tidak bisa, jika tidak, dia akan kehilangan muka. Dia berjalan ke depan juga, tampak seperti matahari yang menyilaukan. Mati, seseorang berteriak dengan marah. Tiba-tiba, burung api raksasa bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Penjara. Lin Feng menjabat tangannya dan kekuatan Deva Marakalpa memblokir burung api raksasa dan memenjarakannya. Namun, burung raksasa itu dengan cepat melepaskan diri. Aturan. Lin Feng bangkit di udara dan Deva Marakalpa berubah menjadi jaring yang menghancurkan burung raksasa. Slis. Yang Chuge bangkit di udara, mengembun pedang matahari yang dibebankan ke Lin Feng. Lin Feng merasakan kekuatan yang kuat. Yang Chuge sangat kuat, dia masuk 10 besar di universitas. Energi kosmiknya sudah tingkat 7. Dia bahkan bisa membunuh kaisar tingkat menengah dengan mudah. Lin Feng tiba-tiba melepaskan energi abadi dan iblis yang luar biasa, tampak seperti Raja Iblis. Matanya dipenuhi energi kematian, jubahnya berkibar-kibar ditiup angin. Dalam waktu singkat, Ki Lin Feng benar-benar berubah, dia tampak seperti dewa kematian. Mati, guntur turun dari langit, awan muncul, lampu pedang bergerak dengan kacau. Dewa kematian Lin Feng bangkit di udara. Yang Chuge tertegun, dia merasa dia tidak lagi berhadapan dengan manusia. 4 pembunuhan penghancur energi. Yang Chuge kaget, dia tidak bisa percaya bahwa Lin Feng telah mempelajari pembunuhan penghancuran energi 4, itu berarti bahwa dia juga bisa membuat 4 jenis energi bergabung bersama dan menggunakannya sebagai mantra. Itu tidak bisa dipercaya. Energi angin mengelilingi Lin Feng. Yang Chuge merasa bahwa kehendaknya sedang dihancurkan. Pada saat yang sama, energi kematian naik di udara. Dia mulai melarikan diri, tapi Lin Feng mengikutinya dengan kecepatan penuh dan berteriak dengan marah. Tank ungunya muncul lagi dan melesat melintasi langit. Peace off. Lampu pedang yang megah dan mempesona muncul dan menghancurkan tank purple. Namun, Yang Chuge tidak terlihat bahagia dan Lin Feng hanya tersenyum dingin. Lin Feng terus menuju pintu masuk Universitas Champion. Yang Chuge tidak mengejarnya, tangannya gemetar pada pedang cahaya suci yang dipegangnya. Dia sangat kuat. Anehnya, Yang Chuge harus menggunakan pedang cahaya sucinya, pikir kerumunan, heran. Sebagian besar dari mereka sekarang tahu bahwa Lin Feng adalah orang yang telah ditinggalkan oleh para dewa di kota kuno surgawi yang luas, tetapi ia memahami 7 jenis energi kosmik. Pada saat itu, dia sudah menggunakan beberapa jenis energi kosmik, tetapi mereka bukan energi kosmik bumi dan langit, tetapi entah bagaimana energinya sendiri. Sepertinya energi kosmiknya sendiri tidak memiliki batas, itu aneh. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan itu. Orang-orang yang belum menembus lapisan Huangqi tetapi yang memahami energi kosmik tidak memiliki akses ke energi kosmik yang tidak terbatas, tetapi Lin Feng tampaknya berbeda. Mungkin itu karena dia memahami beberapa jenis energi kosmik.
Yang Chuge, sebagai seorang kultivator, kadang-kadang kehilangan adalah hal biasa. Jangan mengingatnya. Berlatih lebih banyak dan suatu hari nanti kamu akan melampaui dia, kata Yun King Yan dengan senyum sopan. Dia menuju ke Universitas Champion, dan banyak orang lain melakukan hal yang sama. Mereka semua telah melihat seberapa kuat Lin Feng, mereka tidak bisa meremehkannya. Dia bahkan telah mengalahkan Yang Chuge. Tampaknya siswa ketujuh tidak begitu baik, kata Leng Xia dengan ironi yang membekukan dan sindiran yang membakar. Dia masuk universitas juga. Leng Xia bertanya-tanya siapa yang akan menang antara dia dan Lin Feng. Jika dia adalah Yang Chuge, dia tidak akan tertawa. Tampaknya semua orang dari klub Jichang dikalahkan, para siswa baru itu kuat, pikir Leng Xia. Setelah waktu yang singkat, semua orang kembali ke universitas. Siswa lain tidak memiliki kartu champion, tetapi mereka juga kadang-kadang bisa masuk ke dalam universitas champion. Itu adalah aturan yang telah disepakati keempat universitas di kota suci. Siswa dapat pergi ke universitas lain seperti yang mereka inginkan, tetapi tentu saja, mereka tidak dapat pergi ke tempat-tempat seperti Champion Hall atau Edict Palace. Apa yang terjadi? Pada saat itu, orang-orang yang berada di Universitas Champion memperhatikan Lin Feng, dia sedang diikuti oleh banyak orang lain. Mereka terkejut. Aku mengenalinya, dia murid baru, dia menjadi murid 3 bulan lalu. Dia sangat arogan, dia menyinggung Putri Yuwen dan kemudian klub Jichang. Tapi dia aneh. Petik 2. Kamu berbicara tentang Lin Feng, kurasa. Aku pernah mendengar tentang dia dari Vast Celestial Ancient City. Saat itu, di Ice Moon Lake, dia akan menerobos ke lapisan Huangqi tetapi gagal. Para dewa tidak membiarkannya menjadi seorang kaisar, tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menentang mereka dan sekarang ia mengendalikan 7 jenis energi kosmik. Semua orang tahu tentang itu di kota kuno surgawi yang luas. Dia sangat kuat, orang lain memberitahu mereka dengan bangga, lalu bergabung dengan kerumunan untuk menonton. Imperial Kalpa, aku tidak berpikir dia bisa mengalahkan calon juara universitas dengan kekuatan lapisan Zunqi. Hehe, kamu tidak bisa meremehkannya, apa yang bisa dipahami oleh pembudidaya Zun 7 jenis energi kosmik. Pernahkah kamu mendengar hal seperti itu? Petik 2. Memang, aku belum pernah mendengarnya, tetapi masalahnya adalah jika dia tetap menjadi Imperial Kalpa, dia akan terjebak pada titik tertentu dan dia tidak akan pernah menjadi juara. Orang-orang membuat komentar tentang Lin Feng karena semakin banyak orang berkumpul. Bab 1759, Ji Wuyu, Subscribe Penatua. Pada saat itu, beberapa orang bertarung di atas panggung pertempuran dan banyak orang menonton. Grup bintang Jichang Club telah dipermalukan 2 kali karena siswa baru, dan perlu mendapatkan kembali reputasi mereka. Putri Yuwen dan Puyang telah pergi dan mencari siswa baru yang sangat kuat. Salah satu dari mereka elegan dan memanggil Hou Qinglin, yang lain adalah seorang biarawan Buddha dan disebut Tianqi. Mereka adalah sesama murid. Yuwen Hou juga datang untuk melihat pertempuran, banyak orang dari grup bintang ada di sana. Mereka tidak bisa kehilangan. Puyang akan bertarung melawan Hou Qinglin dan Putri Yuwen melawan Tianqi. Tianqi dan Hou Qinglin juga menjadi terkenal di universitas. Setiap kali orang-orang di klub Jichang kalah, anggota mereka merasa lebih di bawah tekanan. Hou Qinglin bisa saja menolak tantangan Puyang, karena peringkatnya tidak setinggi Puyang. Tapi dia tidak menolak, dia suka bertarung, jadi itu latihan yang bagus. Bas, Puyang memandang kedua murid itu dan berteriak dengan marah, kemarilah. Hou Qinglin bangkit di udara dan melompat ke panggung pertempuran. Jubahnya berkibar tertiup angin, dia tampak bertekad dan fokus. Pada saat yang sama, Yu Wenjing juga menatap Tianqi. Tianqi menyatukan kedua telapak tangannya dan cahaya keemasan muncul. 2 pertempuran telah dimulai. Menarik, aku telah menjadi mahasiswa selama beberapa tahun dan aku belum pernah melihat siswa baru yang menarik. Mereka sangat kuat dan di atas itu, mereka bukan dari kota suci, bisik seseorang di antara kerumunan yang menyaksikan pertempuran. Tapi Puyang adalah siswa kelima, Hou Qinglin tidak bisa mengalahkannya. Aku pernah mendengar bahwa Hou Qinglin menggunakan energi kosmik reinkarnasi, itu jenis energi yang sangat langka. Dia harus memiliki garis keturunan khusus. Saat itu, aku punya teman yang tahu energi reinkarnasi juga. Dia sangat berbakat. Namun, ia tidak berhasil menembus lapisan Huangqi karena energi reinkarnasinya tidak akan berubah menjadi energi kosmik reinkarnasi. Hou Qinglin sangat berbakat. Petik 2. Energi reinkarnasi memang jarang, aku tidak tahu mengapa, komentar orang lain. Di panggung pertempuran sudah dimulai. Puyang memadatkan guntur dan mengosongkan energi kosmik ruang angkasa. Serangannya agresif dan meledak. Suasana dipenuhi dengan guntur. Hou Qinglin melepaskan energi kosmik reinkarnasi. Suasana di sekelilingnya menyimpang. Lampu pedang muncul di sekitarnya. Puyang melambaikan tangannya dan sinar ruang angkasa kosong muncul, menyatu bersama dengan energi guntur dan mengelilingi Hou Qinglin. Potong. Tirai reinkarnasi muncul di sekitar Hou Qinglin, sepertinya itu bisa menyerap apapun, termasuk guntur lawannya. Energi reinkarnasi ini luar biasa, pikir kerumunan. Kedua orang itu sangat kuat. Energi kosmik Puyang sudah tingkat 8 dan energi kosmik Hou Qinglin adalah tingkat 7. Namun, energi kosmik ganda Puyang masih diserap oleh energi kosmik reinkarnasi, tidak ada yang bisa menghindarinya. Puyang melompat ke depan, dia ingin mencoba pertempuran jarak dekat.
Petir turun dari langit, atmosfer berubah ungu, energi ruang kosongnya juga mengelilingi Hawking Lin lagi. Datang dan cicipi kekuatan reinkarnasi aku. Hawking Lin mengundangnya dengan dingin. Energi reinkarnasi mengelilingi Puyang, yang mengerang putus asa. Sulit untuk mendekat. Energi Hawking Lin menghancurkan semua energi kosmiknya. Bagaimana itu mungkin? Biasanya, hal seperti itu terjadi hanya ketika ada perbedaan tingkat yang besar antara dua pembudidaya. Asura, serap, kata Hawking Lin dengan tenang. Dia menggunakan kekuatan reinkarnasi Asura untuk menghancurkan energi kosmik musuhnya, kemudian energinya menembus ke tubuh lawannya. Kamu ingin mati. Ekspresi Puyang berubah drastis. Dia terus berlari menuju Hawking Lin, ledakan terus menyebar di udara saat energi mereka bertemu. Reinkarnasi tubuh. Teriak Hawking Lin dengan cepat, berubah menjadi ilusi saat rohnya muncul. Dia bisa membuat apapun menghilang ke dalam roda kehidupan reinkarnasi. Seberapa kuat, reinkarnasi energi kosmik, semangat reinkarnasi, sempurna, pikir kerumunan. Di sisi lain, Tianqi dan Yu Wenjing juga bertarung. Yu Wenjing menggunakan serangan Four Seasons, yang melibatkan penggunaan 4 jenis energi kosmik. Tianqi bertahan sejauh ini. Dia tampak seperti Buddha yang tidak bisa dihancurkan, tetap tak bergerak. Dia terus melantunkan mantra yang berubah menjadi serangan yang menakutkan. Orang-orang begitu terpesona oleh pertempuran itu sehingga mereka tidak memperhatikan bahwa sekelompok besar orang telah muncul di kejauhan. Ketika Lin Feng tiba, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya dan dipercepat. Ketika dia tiba di kerumunan, dia terkejut, tiba-tiba tersenyum lebar. Mereka ada di sini, pikir Lin Feng, menatap Hawking Lin dan Tianqi. Mereka tidak berubah sama sekali. Mereka terus menjadi lebih dan lebih elegan, dan lebih kuat juga. Lin Feng sangat senang melihat bahwa mereka telah menjadi kuat, mereka mungkin telah melewati banyak kesulitan. Puyang, Leng Xia menatap Puyang dan Yu Wenjing dengan aneh. Orang-orang itu berjuang melawan siswa baru. Tahun ini, siswa baru luar biasa. Kekuatan reinkarnasi, kultivasi Buddha, para kultivator seperti itu jarang terjadi, pikir Yu Wenhou dan anggota lain dari grup bintang yang menyaksikan pertempuran. Yu Wenhou berusaha terlihat tidak tergerak, tetapi di bagian dalam, dia sangat gugup. Dia tahu betul bahwa Puyang dan Yu Wenjing sangat kuat. Kaisar tingkat rendah biasa tidak bisa mengalahkan mereka, mereka bahkan bisa mengalahkan kaisar tingkat menengah. Tetapi di universitas, itu adalah cerita yang berbeda. Yuwen, dia ada di sini. Bisik seseorang di sebelah Yu Wenhou. Yu Wenhou menatap ke kejauhan dan melihat seseorang dengan pakaian bagus. Orang itu juga terlihat sombong dan bangga, seolah-olah dia menganggap semua orang dan semua yang ada di bawah perhatiannya. Dia juga tertarik dengan pertempuran ini, pikir Yu Wenhou sambil tersenyum. Orang itu telah menjadi murid pertama setahun sebelumnya dan sejak itu, tidak ada yang menantangnya lagi. Dia sangat kuat dan berbakat, sangat luar biasa. Dia juga memiliki sesama murid yang luar biasa. Ji Wuyu adalah siswa pertama, dia telah mengalahkan Jing Shou saat itu dan menjadi yang pertama dalam daftar. Tidak ada yang berani melawannya lagi. Ji Wuyu juga adalah adik laki-laki Ji Chang. Ji Wuyu, seseorang memperhatikan Ji Wuyu pada saat yang sama di kerumunan, mereka terkejut melihatnya. Sudah setahun sejak mereka melihatnya di panggung pertempuran, desas-desus mengatakan bahwa dia berlatih sangat keras untuk menjadi lebih kuat, tujuannya adalah menjadi seorang juara, bukan juara yang potensial. Jing Shou tersenyum dengan acuh tak acuh, tetapi ketika dia mendengar nama Ji Wuyu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, menoleh, dan melihat Ji Wuyu. Dia menatapnya dengan dingin. Dia kalah melawan yang lain saat itu, itulah alasan dia berada di posisi kedua dalam daftar. Sekarang hampir mustahil baginya untuk naik dalam daftar peringkat. Ji Wuyu tampak tenang dan menyendiri. Dia berjalan ke Yu Wenhou dan menyaksikan pertempuran. Kenapa kamu datang hari ini? Yu Wenhou bertanya pada Ji Wuyu. Klan Yuwen ingin aliansi dengan menikah dengan klan aku, kan? Jawab Ji Wuyu acuh tak acuh. Yu Wenhou tersenyum dan berkata, kamu dan Putri Yuwen akan menjadi pasangan yang sempurna. Ji Wuyu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyaksikan Yu Wenjing di atas panggung pertempuran. Bab 1766, 6 orang berkelahi. Ji Wuyu, menurutmu siapa yang akan menang antara sang putri dan biksu Buddha? Yu Wenhou bertanya pada Ji Wuyu dengan suara rendah. Pertempuran seimbang, tapi klan Yuwen memiliki beberapa rahasia Qi, kan? Yu Wenjing juga tahu kekuatan Four Seasons, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, biksu Buddha itu tidak bisa mengalahkannya, Ji Wuyu menilai dengan tenang. Yu Wenhou tersenyum, Ji Wuyu mendukung klan Yuwen. Tapi Puyang tidak bisa menang, Hakim Ji Wuyu, menonton Hawking Lin dan Puyang. Yu Wenhou mengerutkan kening dan melihat energi kosmik Hawking Lin. Dia tidak lebih lemah dari Puyang dan energi kosmiknya menakutkan. Selain itu, energi kosmik dan semangatnya sangat cocok. Tirai energi reinkarnasi yang dikelilingi kekuatan Puyang dan Asura naik ke langit. Pertempuran Tianqi dan Yu Wenjing sungguh luar biasa. Tangan emas raksasa bergerak ke arah Yu Wenjing dengan kecepatan penuh, sementara pada saat yang sama, Yu Wenjing melepaskan serangan Four Seasons. Tangan emas Tianqi kemudian menghilang, namun energi terus bergerak ke arah Tianqi. Bahkan seorang kaisar tingkat menengah tidak bisa menahan serangan seperti itu. Oh, tidak, Lin Feng mengerutkan kening. Yu Wenjing memiliki ki tersembunyi, itu menakutkan.
Lampu bersinar, tubuh Tianqi menjadi emas, dan sebuah Buddha muncul. Kekuatan Yu Wenjing membombardir Buddha Tianqi, tetapi Buddha tetap tidak bergerak. Suara logam menyebar di udara, sejumlah energi es dan api menembus ke dalam Buddha sebelum hancur. Tianqi didorong mundur dengan keras, tetapi pada saat yang sama, dia melantunkan mantra dan suaranya berubah menjadi jejak tangan emas. Hancurkan, 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 suaranya bergema di sekitar. Pada saat yang sama, Puyang dibombardir oleh Hou Qinglin dan dipaksa mundur. Puyang menatap Tianqi dengan dingin. Karena kita berada di panggung pertempuran yang sama, mari bertarung bersama. Geram Puyang, melemparkan dirinya ke arah Tianqi. Hou Qinglin menatapnya dengan dingin dan melepaskan pedang Asura, berteriak, hati-hati. Tianqi merasakan bahwa Puyang menyerangnya dan Yu Wenjing masih melepaskan energi. Dia terjebak. Dia melepaskan lebih banyak cahaya Buddha emas yang mengelilingi tubuhnya dan berubah menjadi baju besi. Boom! Puyang menyerang Tianqi lagi, menyingkat energi kosmik. Bajingan, Lin Feng sangat marah ketika dia melihat itu. Dia segera bangkit di udara dan mendarat di sebelah Tianqi. Kencing, Tank Purple mengguncang udara, Lin Feng menyeret Tianqi pergi dan melemparkan jimat ke udara. Mereka segera menghilang dan muncul kembali di tepi panggung pertempuran. Yu Wenjing membombardir atmosfer tempat Lin Feng dan Tianqi awalnya, tapi tidak ada seorang pun di sana lagi. Teleportasi, kekuatan penyebaran, kerumunan tercengang. Bagaimana Lin Feng muncul di panggung? Seseorang mengenali Lin Feng, siswa yang bergabung dengan universitas 3 bulan sebelumnya. Kenapa dia ada di panggung sekarang? Lin Feng, Tianqi tercengang, dia hanya bisa menggaruk kepalanya dan tersenyum. Saudaraku, jawab Lin Feng, balas tersenyum. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Mereka mungkin punya jutaan hal untuk diceritakan. Aku sangat senang melihatmu, seru Tianqi. Lalu, dia berbalik ke Hou Qinglin, berseri-seri. Saudaraku, ini Lin Feng. Aku tahu itu Lin Feng. Jawab Hou Qinglin, juga tersenyum lebar. Dia tidak buta. Saudaraku, Lin Feng menatap Hou Qinglin, yang berlari ke arah mereka. Dia tidak berubah sama sekali, dia masih terlihat anggun dan kuat. Kakak, kerumunan itu terpana. Apakah Lin Feng tahu orang-orang itu? Apakah mereka sesama muridnya juga? 3 rekan murid. Siapa gurunya? Apakah mereka dari klan suci? Tanya banyak orang dengan suara keras. Ketiga orang itu berakhir di Universitas Champion bersama dan adalah sesama murid. Kerumunan heran, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pertempuran itu luar biasa dengan keempat pembudidaya itu. Kamu lagi, Yu Wenjing berkata kepada Lin Feng dengan manis. Lin Feng, lagi. Ini adalah tahap pertempuran juara, dan kamu berani datang dan bertarung seperti yang kamu inginkan. Menuntut Puyang, menatap Lin Feng. Siapa yang kamu pikir kamu harus berbicara dengan aku? Kata Lin Feng meliriknya dengan jijik. Dia kalah melawan Hou Qinglin, jadi dia memutuskan untuk menyerang Tianqi secara mengejutkan. Siswa kelima adalah lelucon, ejek Lin Feng. Puyang tampak geram. Pada saat itu, Leng Xia melompat ke panggung pertempuran dan berteriak, kamu berani terlibat saat orang-orang bertarung, kamu harus mati. Hou Qinglin membalas, awalnya, ada 2 pertempuran, bajingan itu tiba-tiba menyerang Tianqi karena terkejut, dan sekarang kamu mengatakan Lin Feng harus mati. Kita sekarang 6, mari kita bertarung sampai mati. Petik 2. Bajingan itu, pertempuran sampai mati. Ketika orang banyak mendengar Hou Qinglin, mereka takjub lagi. Seberapa arogan, 6 orang, pertempuran sampai mati. Pertempuran seperti itu sangat langka. Tapi dia terdengar sangat percaya diri. Jika tim lain menerima, mungkin mereka semua akan mati. Hou Qinglin, Tianqi dan Lin Feng adalah siswa ke-12, 13 dan 21, tetapi Hou Qinglin baru saja membuktikan bahwa ia jauh lebih kuat daripada siswa kelima Puyang. Tianqi juga kuat, tetapi orang-orang tidak tahu seberapa kuat Lin Feng dibandingkan dengan orang-orang dari 10 besar. Puyang, Leng Xia dan Yu Wenjing adalah siswa kelima, ke-6 dan ke-14, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat Yu Wenjing. Energinya sangat menakutkan, dia telah membuktikannya sesaat sebelumnya. Aku ingin menonton pertempuran kelompok seperti itu, pikir kerumunan. Karena Hou Qinglin telah mengusulkan pertempuran sampai mati, semua orang akan berjuang lebih keras. Pertempuran sampai mati adalah hal-hal berbahaya di Universitas Champion. Selama salah satu pembudidaya menerima, maka pertempuran itu luar biasa dan tidak ada yang bisa terlibat. Mereka juga tidak bisa menggunakan senjata khusus, jika tidak, para pemimpin misterius universitas akan terlibat. Karena itu, beberapa orang berjuang sampai mati di universitas. Kultivator yang kuat percaya diri, orang yang lemah bisa menolak. Terkadang, kedua belah pihak merasa percaya diri. Bertempur sampai mati, betapa gila, pikir Puyang, menatap Leng Xia dan Yu Wenjing. Bagaimana mungkin Putri Yu Wen bertarung? Dia wanita yang luar biasa. Ji Wuyu berbicara untuknya. Yu Wenjing memiliki status sosial-sosial yang tinggi dan Hou Qinglin ingin membunuhnya. Selain itu, Ji Wuyu dan Yu Wenjing seharusnya menikah pada suatu saat, ia tidak bisa membiarkannya terluka. Ayo bertarung, jika kamu tidak berani, kencing. Di matamu dia adalah seorang putri, di mataku dia benar-benar menyebalkan. Tianqi langsung membantahnya. Kamu bertindak sembrono, kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Ayo bertarung,
kamu tidak berharga, hidupmu benar-benar tidak berarti. Sumpah Yu Wenjing, melepaskan energi beku. Puyang, Lengxia dan Yu Wenjing bergerak terpisah, bersiap-siap untuk bertarung. Lin Feng, siapa yang akan kamu lawan? Tanya Hou Qinglin. Meskipun Lin Feng tampaknya seorang kultivator Zun, tingkat kultivasi bukanlah satu-satunya hal yang penting dengan Lin Feng. Saat itu, dia juga melihat Lin Feng menjadi lebih kuat. Bahkan jika tempat ini adalah Universitas Champion, Lin Feng tidak akan lulus ujian jika dia lemah. Mata Lin Feng berbinar, lalu Hou Qinglin melanjutkan, aku akan mengambil Yu Wenjing, Tianqi, kamu ambil Puyang, Lin Feng akan mengambil Lengxia. Petik 2. Baiklah, Tianqi mengangguk. Yu Wenjing melepaskan kekuatannya, dia lebih kuat dari Puyang. Baiklah, Lin Feng setuju, tidak benar-benar peduli siapa yang dia lawan. Ketiga orang itu semuanya sama di matanya. Bab 1761, kakiku di wajahmu, subscribe Penatua. Keenam orang itu bubar. Seperti yang telah mereka sepakati, Hou Qinglin menghadapi Yu Wenjing, Tianqi menghadapi Puyang, dan Lin Feng menghadapi Lengxia. Tentu saja, karena itu adalah pertarungan kelompok, mereka juga bisa bekerja sama. Semua pejuang ini luar biasa, pikir kerumunan. Semua orang ini memiliki potensi untuk naik dalam daftar peringkat. Menurutmu siapa yang akan menang? Kerumunan sudah mulai mencoba menebak siapa yang akan menang. Putri Yuan mengendalikan kekuatan 4 musim dan sangat kuat, dia juga memiliki semacam kekuatan misterius. Hou Qinglin mengontrol kekuatan reinkarnasi dan juga misterius. Pertempuran mereka akan luar biasa, tetapi Putri Yuan harus menang. Mengenai Puyang dan Tianqi, Puyang harus menang. Dan akhirnya, Lengxia harus menang melawan Lin Feng karena Lengxia adalah siswa ke-6. Kesimpulannya, klub Jichang harus menang. Petik 2. Jadi menurutmu para siswa baru tidak punya kesempatan? Ketiga rekan murid itu bisa bangga pada diri mereka sendiri, mereka kuat. Bahkan jika mereka kalah, itu tidak mengubah itu, dan tidak ada yang meremehkan mereka. Petik 2. Semua orang mengekspresikan pandangan mereka tanpa menahan diri. Aku tidak berpikir tiga anggota klub Jichang pernah bertarung pada saat yang sama sebagai sebuah tim, kata seseorang dengan sadar. Pertempuran ini istimewa. Pada tahap pertempuran juara yang luas, angin bersiul dan pakaian orang-orang berkibar. Yu Wenjing dan Hou Qinglin masing-masing merilis 4 energi musim dan energi reinkarnasi. Serangan mereka sangat indah dan kuat. Puyang dan Tianqi juga mulai berkelahi, mereka agresif dan brutal. Di Universitas Champion, keterampilan, teknik, dan mantra dari Champion Hall semuanya luar biasa. Universitas Champion terkenal karena mengajar siswa bagaimana menjadi pejuang yang luar biasa. 9 Cauldron Skill Ki Surgawi, Purple Lake Tank, 4 Energies Destructive Assassination, semua itu adalah serangan eksplosif dan kuat, dan ada banyak lagi di Champion Hall. Lengxia telah mempelajari pukulan kekaisaran mematikan, serangan mematikan. Lin Feng bisa merasakan betapa mengerikan energinya. Mati, geram Lengxia. Lin Feng merasakan energi kematian, angin berubah menjadi kematian Ki di sekelilingnya. Kematian. Lin Feng terkejut. Lengxia mengendalikan energi kosmik maut, itu sebabnya ia berhasil mempelajari pukulan kekaisaran mematikan. Namun, energi kematiannya tidak bisa merusak tubuh Lin Feng karena Lin Feng mengendalikan energi kosmik kehidupan dan kematian. Mati. Tank purple muncul, Ki bergulung-gulung. Tank ungu Lin Feng dipenuhi dengan beberapa jenis energi kosmik dan kecepatan serangannya menakutkan. Tanknya sepertinya bisa menghancurkan langit. Hancurkan. Pukulan kekaisaran mematikan dan tank ungu bertabrakan, Lin Feng berada di belakang tangki dan terus berlari ke depan melepaskan energi abadi dan iblis serta kematian Ki. Kesadaran mengutuk, Lin Feng meludah, menatap Lengxia. Dia berusaha mengutuk kehendak Lengxia. Kamu akan mati, kata Lin Feng. Suaranya bergema di otak Lengxia dan kemauannya mulai bergetar. Lin Feng juga semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Chaotic Sky. Pukulan menghancurkan atmosfer dan bergerak secepat kilat. Pada saat yang sama, energi mengelilingi Lengxia dan merusak kulitnya. Orang ini tahu begitu banyak jenis energi kosmik, pikir gagak, terkesan. Iblis energi kosmik angin, energi kosmik bumi, energi kosmik maut, energi kosmik petir, serta energi kosmik kutukan yang aneh. Lin Feng tidak memberi nafas pada Lengxia, dia hanya bisa bereaksi terhadap serangan itu. Kencing. Lengxia memejamkan matanya, tidak berani melihat Lin Feng memengaruhi keinginannya, dia tidak bisa bertarung seperti itu. Pukulan kekaisaran mematikan menekuk udara. Kematian menyerbu atmosfer, dan mencuri cahaya. Lin Feng tidak bisa lebih dekat. Attraction Kalpa, kata Lin Feng, mengepalkan tangannya dan menarik kekuatan Deva Mara Kalpa, menyegel area gelap yang penuh dengan kematian. Aturan, lanjutnya, kekuatan Deva Mara Kalpa mulai memodifikasi dan menghancurkan energi kematian lawannya. Lin Feng melompat dan terus pengisian, tanda suci muncul di belakangnya dan di depannya seperti jembatan. Saat Lin Feng berlari, baju besi muncul di sekitar tubuhnya, pada saat yang sama, cahaya tak terbatas menembus ke dalam tubuhnya, Ki-nya menjadi lebih kuat. Peace off. Tiba-tiba, Lin Feng melaju lebih jauh dan berubah menjadi sinar jembatan tanda Lin Feng mengarah langsung ke Lengxia, yang wajahnya berubah pucat pasi. Pukulan kekaisaran mautnya menghantam serangan Feng. Namun, suara bergerak menyebar di udara.
Purple Tank milik Lin Feng menghantam tubuhnya dan merusaknya. Suara berderak menyebar di udara, dan tiba-tiba Leng Xia terdorong dengan kejam di kejauhan. Wajahnya pucat pasi dan dia batuk darah. Dia dengan keras jatuh ke tanah di sebelah panggung pertempuran. Kerumunan tidak berpikir bahwa Lin Feng akan menjadi orang pertama yang mengakhiri pertempuran. Pertarungannya tidak sekuat itu, tapi itu terlalu cepat, hanya beberapa detik. Lin Feng sangat kuat. Leng Xia adalah siswa peringkat 6, yang berarti bahwa Lin Feng sekarang harus menjadi siswa ke-6, semua orang menyadari. Lin Feng masih dianggap sebagai siswa baru dan sudah masuk 10 besar. Mengenai Hao Qinglin, tidak peduli apa, dia juga masuk 10 besar karena dia telah mengalahkan Puyang sebelum ini. Setelah pertempuran ini, peringkat semua orang itu akan berubah. Duel Tianqi dan Puyang intens dan keras, mereka terus saling membombardir dengan serangan brutal. Tianqi adalah seorang pembudidaya Buddha, tubuhnya sekeras emas. Lin Feng sudah menang. Sekarang, jika Lin Feng terus bertarung, pertempuran akan semakin menakutkan, pikir kerumunan. Jika Lin Feng turun tangan, hasil pertempuran akan mudah diprediksi, Lin Feng menakutkan. Puyang juga mengerti itu. Dia menarik wajah yang panjang, bagaimana dia bisa bertarung dengan damai dengan Lin Feng mengawasi mereka. Berjuang, teriak Puyang dengan agresif pada Tianqi. Kamu mengejutkanku beberapa saat yang lalu, dan sekarang kamu berbicara tentang berkelahi secara adil. Bagaimana tidak tahu malu? Setelah Tianqi menjawab, Lin Feng segera turun tangan. Dia tidak merasa sopan kepada orang-orang yang tercela seperti itu. Saudaraku, mari kita hancurkan dia, kata Lin Feng pada Tianqi, tersenyum muram. Tianqi mematuhi dan menyerang bahkan lebih keras. Dia melantunkan mantra dengan suara Brahma yang jelas, merdu, murni, dalam, dan berjangkauan jauh, setiap kata berisi energi ledakan yang membombardir Puyang. Ekspresi Puyang berubah drastis. Dia melepaskan energi guntur dan mundur dengan kecepatan penuh. Bas, Lin Feng bergerak seperti angin, secepat kilat, dan menggunakan pukulan Deva Marakalpa. Lin Feng telah dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa 4 kali, tubuh fisiknya sangat kuat. Ledakan, Puyang tiba-tiba berbalik dan bertabrakan dengan Lin Feng. Rasa sakit luar biasa menyerang tubuhnya. Kekuatan Deva Marakalpa sangat merusak. Tangan emas raksasa bergerak ke arah Puyang pada saat yang sama. Wajahnya pucat pasi, dia mencoba melarikan diri, tetapi tangan emas itu menghancurkannya, darah memercik di sekelilingnya. Lin Feng melompat dan mendarat di kepala Puyang, menghancurkannya ke tanah. Tubuh Puyang sekarang didorong jauh ke dasar panggung pertempuran. Jika Lin Feng tidak datang lebih awal, Puyang akan menyerang Tianqi secara mengejutkan dan membunuh atau melukainya dengan sangat buruk. Lin Feng dan Tianqi tidak bisa membiarkan Puyang pergi lagi. Karena itu, mereka bergandengan tangan dan tanpa ampun. Kedua orang itu kejam dan kejam, pikir kerumunan, tapi Puyang mengejutkan Tianqi, jadi, itu normal. Lin Feng adalah pembudidaya iblis, serangannya brutal dan agresif. Tianqi adalah seorang kultivator Buddha, dia terlihat lembut dan polos, tetapi sebenarnya dia adalah pembunuh sejati dan dia bisa tanpa ampun. Kerumunan orang menikmati pertempuran itu. Tianqi juga tanpa ampun, dan dia melompat ke wajah Puyang setelah Lin Feng. Puyang adalah siswa kelima, betapa tragis dan memalukan. Kerumunan bisa membayangkan bagaimana perasaan Puyang, putus asa. Selain itu, dengan menghinakan Puyang seperti itu, seluruh grup bintang Jichang Club merasa terhina. Dari 3 pembudidaya kelompok bintang yang bertarung melawan Lin Feng dan yang lainnya, 2 sudah dikalahkan. Karena Jichang telah menciptakan klub Jichang, hal yang mengerikan tidak pernah terjadi pada mereka. Bab 1762, Qian Dragon Totem, Subscribe Penatua. Di antara kerumunan di antara panggung pertempuran, Yu Wenho adalah orang yang tampak paling marah. Dia bertanggung jawab atas grup bintang Jichang's Club. Ketika grup bintang dipermalukan, Yu Wenho adalah yang paling terhina, jadi tentu saja dia tidak bahagia. Puyang dan Leng Xia berada di peringkat 5 dan 6, tetapi mereka juga jenderal kedua dan ketiga dari grup Star. Selain Ji Wuyu, mereka adalah 2 pembudidaya terkuat dari grup Star. Namun, Ji Wuyu adalah anggota grup Star karena ia terkait dengan Jichang. Lin Feng melompat pada Puyang lagi. Wajah Puyang benar-benar cacat, dan potongan-potongan daging berdarah menggantung di wajahnya. Itu tampak mengerikan. Dia tidak akan pernah berpikir dia kelihatan sangat menyedihkan suatu hari nanti. Kerumunan itu seperti dia, mereka tidak pernah berpikir sesuatu seperti itu akan terjadi padanya. Lin Feng sangat kejam. Ketika Yang Cuge melihat itu, dia sangat marah dan bergetar karena marah. Lin Feng terlalu kuat, bahkan dia mungkin tidak bisa mengalahkan siswa baru. Hehe, orang-orang itu pada akhirnya tidak akan mendapatkan naga banjir. Aku benar-benar membutuhkannya untuk bergabung dengan Yun Club. Yun King Yan tersenyum. Matanya yang indah bersinar. Nyahlah sekarang. Lin Feng menendang Puyang dengan keras. Lin Feng membenci orang-orang seperti itu. Tendangan itu mendorong Puyang yang tidak sadar turun dari panggung pertempuran. Pertempuran ini berakhir, tampaknya, orang banyak mempertimbangkan. Puyang kalah, Leng Xia kalah, Yu Wenjing adalah yang terakhir di panggung. Dia tidak perlu terus berjuang. Lin Feng dan Tianqi berjalan menuju Hao Qinglin dan mengepung Yu Wenjing. Meskipun mereka tidak melepaskan ki mereka, Yu Wenjing ketakutan. Bagaimanapun, bagaimana dia bisa bertarung sendirian melawan 3 pembudidaya mengerikan. Tapi masalahnya adalah dia belum bisa menyerah, karena Lin Feng dan Tianqi belum terlibat.
Selain itu, bagaimana dia bisa menyerah? Hawking Lin merasa baik-baik saja, serangan pembunuhan reinkarnasi Asura semakin meningkat. Yu Wenjing merasakan bahaya. Cukup, suara keras berkata pada saat itu. Kerumunan mengerutkan kening. Orang yang berbicara adalah Ji Wuyu. Dia memilih untuk terlibat. Ji Wuyu sangat kuat. Banyak orang mengatakan bahwa dengan kekuatannya, ia dapat dengan mudah mengalahkan kaisar tingkat menengah biasa. Dia memiliki potensi untuk menjadi juara dan sangat bangga. Beberapa orang juga mengatakan bahwa bahkan jika beberapa orang di belakangnya dalam daftar peringkat bergandengan tangan untuk bertarung melawannya, mereka tidak akan dapat mengalahkannya. Namun mereka tidak ingin menguji teori itu. Lin Feng dan Tian Qi berbalik ke arah Ji Wuyu. Dia sangat arogan, seolah-olah tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng melihat Ji Wuyu, jadi dia tidak mengenalinya. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia bisa merasakan bahwa dia sangat kuat. Dengan beberapa orang, kamu tidak bisa melihat apakah mereka kuat, dan dengan yang lain, itu jelas. Ji Wuyu termasuk dalam kategori kedua. Anggota lain dari klub Jichang, pikir Lin Feng. Ji Wuyu berdiri di sebelah Yu Wenho. Namun, Lin Feng mengabaikan kata-kata Ji Wuyu sepenuhnya. Tian Qi menyatukan kedua telapak tangannya, tenang dan tentram, juga mengabaikan Ji Wuyu. Mengenai Hawking Lin, dia mengabaikannya juga. Dia bertarung, bagaimana dia bisa membiarkan hal-hal eksterior memengaruhinya. Kerumunan di sekitar panggung pertempuran tiba-tiba menjadi tenang dan berhenti berbicara karena Ji Wuyu. Dia telah membuat orang banyak berhenti berbicara atau bergerak, tetapi bukan para pejuang hanya mengabaikannya. Aku bilang untuk berhenti bertarung. Teriak Ji Wuyu dengan marah. Dia kemudian melompat ke depan dan bergerak seperti angin. Kami berada di tahap pertempuran juara Universitas Champion, apakah kamu pikir kamu dapat mengganggu pertempuran seperti yang kamu inginkan? Teriak Tian Qi dengan sedih. Orang-orang dari klub Jichang bertindak seolah-olah universitas itu milik mereka, dan orang-orang harus mematuhinya. Setiap kali seseorang menyinggung mereka, mereka mengirim para kultivator untuk berurusan dengan mereka, dan para kultivator selalu lebih kuat dan lebih kuat. Aku menyuruhmu berhenti, jadi kamu harus berhenti. Kata Ji Wuyu, berlari menuju panggung pertempuran. Dia tampak gila dan sombong. Dia gila, tetapi dia juga sangat kuat dan berbakat. Dia memiliki potensi untuk menjadi seorang kultivator yang tak tertandingi dalam kehidupan. Saudaranya adalah seorang kultivator yang luar biasa dan telah membuat kagum seluruh kota. Hanya juara Ying Cheng, dari Universitas Dewa Surgawi, yang bisa bersaing dengannya. Ying Cheng juga satu-satunya orang yang dianggap mengkhawatirkan Jichang. Saudara laki-laki Jichang lebih muda dari dia, tetapi dia juga luar biasa. Dia telah membuat kagum Universitas Champion, sehingga siswa baru tidak bisa benar-benar menentangnya. Jika dia menyuruh mereka berhenti, mereka harus melakukannya. Lin Feng menatap Hawking Lin dan Yu Wenjing, benar-benar marah. Tiba-tiba, dia menekan atmosfer, Purple Tank melesat melintasi langit dan bergerak menuju Yu Wenjing dengan kecepatan penuh. Bajingan, teriak Ji Wuyu di bagian atas suaranya. Dia mempercepat saat sinar cahaya muncul. Di dalam cahaya ada seekor naga, itu tampak seperti totem. Qian Dragon Totem. Berkat semangat dan bakat mereka, Jiklan dapat menggunakan kekuatan naga Qian, beberapa dari mereka juga dapat berubah menjadi naga. Mereka sangat kuat. Kerumunan memandang Qian Dragon Totem Ji Wuyu, itu adalah bakat yang mereka warisi di Jiklan. Jichang bahkan lebih menakutkan. Pada saat itu, 9 totem naga muncul di lampu. Semua orang mengatakan kemampuannya melebihi tubuh tipe raja, totem naga Qian-nya meledak-ledak. Jichang hampir bisa menyapu bersih semua kaisar lainnya. Dong, Ji Wuyu melompat, udara bergetar. Dia tampak seperti binatang buas dengan kekuatan tak terbatas. Dia sangat kuat, pikir Lin Feng. The Qian Dragon Totem memberi Lin Feng perasaan yang sama dengan ketika dia melihat naga es di 12 kuil, seolah-olah naga itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Tian Qi mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan energi mengerikan datang. Dia melompat ke depan dan seorang budak emas muncul di belakangnya. 36 tangan bergelombang di setiap sisi dan berubah menjadi energi emas destruktif yang naik ke langit. Ark! Ji Wuyu sangat marah, seekor naga Qian muncul dari mulutnya, udara di sekitarnya bergetar hebat. Naga itu tampak mengerikan dan bisa membuat bumi dan langit berguncang. Dia meludahkan naga. Kerumunan itu benar-benar terpana. Beberapa orang yang belum pernah melihatnya berkelahi tercengang, dia begitu kuat. Betapa mengasyikkannya, itu membuat mereka berpikir bahwa saudaranya Jichang mungkin bahkan lebih menakutkan. Tidak heran semua orang berpikir bahwa Jichang dan Ying Cheng adalah orang-orang muda terkuat di kota suci. Jichang memiliki potensi untuk menjadi juara berikutnya, itu hanya masalah waktu, meskipun mungkin butuh bertahun-tahun. Bum bum bum, tangan emas raksasa pecah dan berubah menjadi tak terbatas potongan emas bergerak ke segala arah. Namun, naga itu masih ada di sana. Terus pengisian di Tian Qi, rahang menyebar lebar. Tangan Buddha raksasa turun dari langit dengan kecepatan penuh, memancarkan ledakan sonik dan kemudian bertabrakan dengan naga Qian. Ji Wuyu terus berlari ke arah Tian Qi dengan kecepatan penuh, tersenyum dingin ketika dia berkata, "Pria yang payah, cacing-cacing akan segera memakan jenazahmu. Kamu akan mati. Kamu tidak berani mendengarkan aku. Kamu ingin membawa kehancuran kamu sendiri." Petik 2. Ji Wuyu melambaikan tangannya, dan 9 naga lainnya meraung dengan marah, menyerbu ke arah Tian Qi.
Tianqi meringkas Buddha emas lainnya dan lusinan tangan Buddha mengirimkan serangan. Namun, naga itu terlalu keras, mereka hampir tampak tidak bisa dihancurkan. Sebuah pedang menerangi langit, Buddha Tianqi berubah menjadi pedang yang tajam. Tiba-tiba, naga Qian mulai pecah, darah memercik di udara, dan mulai menghujani darah seolah-olah mereka adalah naga nyata. Serangan Qian Dragon sangat menakutkan. Kencing, Ji Wuyu menekan ke arah wajah Tianqi. Itu tidak terlihat seperti pukulan, tetapi seperti naga yang mengamuk. Suara gemuruh menyebar di udara, lampu-lampu emas yang mengelilingi Tianqi pecah, dia terdorong pergi dan darah terciprat ke udara. Kekuatan fisik Ji Wuyu menakutkan, dia sekuat naga. Lin Feng tidak membantu, dia hanya menyaksikan mereka bertarung. Itu adalah pertarungan Tianqi, dan jika dia kalah, itu tidak masalah. Itu hanya pengalaman. Bab 1763, Berjuang dan Bangkit. Kamu cacing pikir kamu bisa menghentikanku. Ji Wuyu berteriak dengan marah. Dia terus berlari ketika energi meluncur ke segala arah. Tianqi menatap Ji Wuyu dan memadatkan lebih banyak lampu emas. Dia harus bertarung sampai akhir, tidak peduli hasil dari pertempuran. Biarkan aku membantu, kata Lin Feng, melompat dan mendarat di sebelah Tianqi. Dia tersenyum dan berkata, saudaraku, biarkan aku mencoba. Hah, kerumunan memandang Lin Feng. Mereka telah mengantisipasi bahwa Tianqi tidak akan menang. Namun, kekuatan Lin Feng tidak terduga. Dia telah mengalahkan Leng Xia, tetapi bisakah dia mengalahkan Ji Wuyu? Bahkan jika kamu bergandengan tangan untuk bertarung melawanku, kamu tidak akan menang. Ji Wuyu tertawa dengan arogan. Potom naga sianinya ada di belakangnya, dia tampak hidup, lampu-lampu bersinar di sekelilingnya, dan dia melepaskan ki yang bahkan lebih mematikan. Qian Dragon Totemnya menakutkan, kekuatan fisiknya mengerikan, ditambah tingkat kultivasinya di bagian atas lapisan Huang Qi yang rendah. Aku pikir kekuatan fisiknya lebih baik dari aku, pertimbangkan Lin Feng. Dia telah melihat betapa mengerikan serangannya ketika dia menyerang Tianqi beberapa saat yang lalu. Kekuatan kosmik naik ke langit dan mengelilingi tubuh Lin Feng. Lin Feng memadatkan energi kosmik, dan pada saat yang sama, matanya tampak semakin dingin, kekuatan Deva Marakalpa mengelilinginya dan dia mulai maju ke depan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Desis Ji Wuyu, juga berlari ke depan. Kedua pejuang saling melesat, semakin dekat dan semakin dekat. Naga Qian meraung, bumi dan langit bergetar. Ji Wuyu mengangkat tangannya dan naga lain muncul berisi kekuatan ledakan. Naga itu meraung, kerumunan menyipitkan mata mereka, beberapa energi tumpah sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Di belakang Lin Feng, kapak Xuan Yuan muncul. Itu raksasa dan bisa membelah langit. Kencing, Ji Wuyu menekan ke arah Lin Feng. Qian Dragon Totem tampak ganas dan galak di belakangnya. Lin Feng tidak terlihat takut. Dia meninju juga, kapak Xuan Yuan menerangi langit. Naga itu meraung, semua orang menggigil, bumi dan langit bergetar hebat. Dong, kedua pejuang itu bertabrakan lagi. Seolah-olah kerumunan sedang menonton pertempuran dua naga. Nyanyian naga menyebar di udara, semuanya terus bergetar dan naga ki yang menakutkan menyebar ke segala arah, mengejutkan seluruh kerumunan dengan kekuatan brutal murni darinya. Akhirnya, ledakan menyebar di udara dan kedua pejuang dipaksa pergi. Ji Wuyu menatap Lin Feng, sangat marah. Ji Wuyu menyadari bahwa kekuatan fisik Lin Feng mungkin sebagus miliknya. Jubah Lin Feng mulai berkibar lebih keras, saat matanya berubah menjadi hitam pekat. Dia tampak tak kenal takut. Dia masih tidak tahu siapa yang dia lawan, tetapi bagaimanapun juga pria ini sangat kuat. Dengan kekuatan seorang kaisar tingkat rendah, kekuatan fisiknya luar biasa, jarang terlihat. Lin Feng tidak tahu siapa yang ia lawan, tapi orang banyak pasti tahu. Pertempuran dua pejuang itu mencengangkan. Mereka sangat meremehkan kekuatan Lin Feng, dan kekuatan fisiknya juga menakutkan. Dia bisa bersaing dengan Ji Wuyu, meskipun dia tidak unggul. Banyak orang sangat terkejut, bahkan Yu Wenho. Semua orang telah meremehkan murid baru ini. Kekuatan fisikmu tidak buruk, tidak heran kamu berani tidak menaati aku, kata Ji Wuyu dengan arogan. Di Universitas Champion, Lin Feng adalah orang pertama yang bertarung melawan Ji Wuyu menggunakan kekuatan fisik. Namun, apakah itu cukup? Lampu menyilaukan muncul di sekitar Ji Wuyu, dan kuali naga muncul. Di atas kuali, simbol naga Qian muncul, bergelombang dan mengandung kekuatan yang menakutkan dan menindas. Kuali itu dipenuhi dengan energi yang tampaknya tak terbatas. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi kuat, teriak Ji Wuyu dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba, kuali menyerbu ke arah Lin Feng. Itu seperti banyak naga menyerang Lin Feng, semua taring memamerkan dan mengacungkan cakar. Dong, Lin Feng menjabat tangannya dan tanda muncul, mengandung kekuatan yang menakutkan. Lin Feng menggerakkan tangannya secepat kilat. Setelah dia menggerakkan tangannya belasan kali, mantra penyebaran raksasa terbentuk. Serangannya tidak lebih lemah dari kuali naga. Tanda terjalin berubah menjadi seperangkat kanji raksasa, break. Pada saat yang sama, lebih banyak energi destruktif menyebar di udara. Lin Feng menyatukan tangannya. Tank purple muncul lagi dan menyatu bersama dengan mantra penyebaran, lalu serangan menghujani. Di dalam kuali, lebih banyak naga terus meraung. Kuali bertabrakan dengan tank, udara bergetar, rasanya seperti langit akan runtuh. Suara logam peledak menyebar di udara saat kuali hancur. Ji Wuyu tercengang. Dia menjalin tangannya, dan lebih banyak naga keluar.
Lampu muncul dan menabrak tank dan memecahkannya. Mantra penyebaran. Ji Wuyu lekat-lekat menatap Lin Feng. Orang ini juga mengendalikan mantra penyebaran. Dan mantra penempatannya sangat kuat. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil menggambar tanda kuat seperti itu. Betapa menakutkan. Lin Feng memiliki banyak kartu truf. Dia bahkan berhasil menyingkirkan kuali Ji Wuyu. Mantra penyebarannya menakutkan, pikir kerumunan. Ji Wuyu dan Lin Feng telah bertabrakan beberapa kali, tetapi yang mengejutkan tidak satupun dari mereka yang menang. Di sisi lain, pedang reinkarnasi Asoka Hawking Lin akhirnya menghancurkan serangan misterius Yu Wenjing. Kemudian, dia melepaskan energi pedang yang memaksa Yu Wenjing melarikan diri. Yu Wenjing menarik wajah panjang. Dia juga kalah dalam pertempuran, dan timnya kalah. Sekarang, Ji Wuyu sedang bertarung, tetapi bisakah dia menang? Lin Feng tiba-tiba menoleh dan melihat Yu Wenjing bergegas ke arahnya. Begitu dia memperhatikannya, dia berlari ke arahnya yang membuatnya berteriak dengan menakutkan. Peace off. Lin Feng mengembunkan purple tank lain yang menyerang ke arahnya, tanpa ampun brutal dan kasar. Ekspresi Yu Wenjing berubah, dan dia langsung berbalik dan lari. Hawking Lin telah melepaskan energi pedang, Yu Wenjing sekarang sedang diserang oleh dua orang sekaligus. Wajahnya marah dan tak berdaya pada saat yang sama. Kerumunan tercengang, Lin Feng dan Hawking Lin menyerangnya, betapa tidak sopan. Ketika mereka tidak menyukai seseorang, tidak ada yang penting lagi. Ji Wuyu bahkan lebih marah. Dia meninju ke arah musuh-musuhnya dan berlari ke arah Yu Wenjing untuk memblokir purple tank. Yu Wenjing bisa terus bertarung melawan Hawking Lin jika dia mau. Huff. Lin Feng mengerang dan bergerak sambil melepaskan kematian Qi. Yu Wenjing tentu saja tidak ingin berkelahi lagi. The Purple Tank menghujani, Yu Wenjing melompat ke samping dengan sangat cepat. Namun, Lin Feng lebih cepat. Dia tiba di sebelahnya dan meninjunya dengan keras. Darah memercik, dan Yu Wenjing didorong pergi. Ji Wuyu melompat dan menangkapnya. Mereka kalah, tim klub Jichang telah kalah. Leng Xia telah diusir dari panggung pertempuran, Puyang telah dipermalukan secara ekstrim. Yu Wenjing telah diusir oleh Lin Feng dan dia berdarah. Ji Wuyu telah terlibat dan dia juga tidak berhasil mengalahkan mereka. Klub Jichang telah kalah sangat parah. Jika Ji Wuyu tidak terlibat, Yu Wenjing akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Lin Feng mendarat di depan Ji Wuyu dan Yu Wenjing, Hawking Lin dan Tian Qi mendarat di sisinya, dan mereka semua melepaskan Qi yang mengelilingi Yu Wenjing dan Ji Wuyu. Bahkan dalam daftar peringkat, pasti sulit menemukan 3 orang sekuat mereka, pikir kerumunan. Lin Feng, Tian Qi dan Hawking Lin adalah juara bertahan yang sudah membuat kagum Universitas Champion. Mereka lebih kuat dari 10 mahasiswa terbaik di universitas. Sudah lama sejak mereka melihat orang yang begitu kuat. Bab 1764, bertukar tampilan. Ji Wuyu merasakan 3 sesama murid, Qi, matanya berkilauan. Dia tampak bangga dan marah pada saat bersamaan. Lin Feng benar-benar kuat, dan 2 lainnya juga tidak lemah. Jika mereka bergandengan tangan untuk melawannya, dia pasti kalah. Dia bahkan tidak berada di atas angin ketika bertarung 1 lawan 1 melawan Lin Feng. Dan Yu Wenjing dalam pelukannya tampak lebih marah. Dia telah kalah, Hawking Lin telah mengalahkannya dan kemudian Lin Feng telah memukulnya begitu keras sehingga dia terlempar seperti boneka kain. Dia menderita kekalahan telak. Ketika orang-orang di panggung pertempuran dikalahkan, kamu terlibat. Sepertinya peraturan universitas tidak berlaku di sini, itu adalah hukum rimba. Kamu terbiasa melakukan apa yang kamu inginkan, kata Hawking Lin dengan dingin. Grup star seperti itu, kan? Saudaraku, kita bisa membuat faksi juga, dengan begitu, kita bisa sok dan sombong seperti mereka. Lalu, kami juga bisa merekrut lebih banyak orang dan menggertak mereka. Tertawa Lin Feng. Hawking Lin berbalik ke Lin Feng. Apa namanya? Hawking Lin bertanya padanya. Bagaimana dengan Tian Tai? Tanya Lin Feng sambil tersenyum. Hawking Lin mengerutkan kening, Tian Qi juga. Tian Tai, mereka sudah lama tidak mendengar nama itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, desis Ji Wuyu dingin. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi dengan Yu Wenjing. Kami akan berhenti sementara untuk hari ini. Ketika kita bertarung lagi, aku tidak akan berbelas kasih lagi. Petik 2. Kerumunan itu terpana. 2 serangan Ji Wuyu sangat kuat, apakah dia berbelas kasih? Apa yang akan terjadi jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kalau begitu? Tidak heran dia adalah murid pertama. Dia adalah adik laki-laki Jichang. Semua orang berpikir bahwa Lin Feng tidak bisa bersaing dengan Ji Wuyu lagi. Lin Feng adalah siswa baru dan dia telah berhasil melakukan pertempuran melawan Ji Wuyu, itu sudah cukup bagus. Dia sudah membuat takjub kerumunan. Namun, Jing Shou, siswa kedua, mungkin berada di level yang sama dengan Lin Feng. Jing Shou ada di kerumunan, tangannya masih di lengan bajunya, lengannya menyilang di dadanya. Dia memandang ketiga orang di atas panggung dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Orang-orang itu kuat, Ji Wuyu terpaksa mundur. Jika dia mampu mengalahkan ketiga orang itu, dia akan melakukannya dengan bangga. Tapi tidak, dia pergi. Dia tidak berani bertarung. Grup bintang telah memulai semua itu, dan Ji Wuyu sangat bangga, dia tidak ingin meminta bantuan teman-temannya. Kamu menjaga profil rendah seperti sekarang, siapa yang memerintahkan mereka untuk berhenti beberapa saat yang lalu? Tanya seseorang tiba-tiba, Tantai keluar dari kerumunan dan tersenyum pada Lin Feng dan yang lainnya. Lin Feng, kamu sangat kuat.
Aku telah di peringkat untuk waktu yang singkat dan sekarang, secara mengejutkan, kamu berada di 10 besar. Dan kedua temanmu juga sangat kuat. Aku mengagumi kalian, kata Tantai, melihat dan melambai pada Hawking Lin dan Tianqi. Huang Fulong memberitahu Tantai bahwa orang-orang ini adalah teman Lin Feng. Siapa gurunya? Ayo pergi, tidak nyaman tinggal di sini, tersenyum Lin Feng. Mereka dengan cepat meninggalkan area Battlegrounds. Yu Wenhou dan anggota Star Group lainnya juga pergi. Mereka telah dihina dan menderita kekalahan telak. Ayo pergi ke Istana Champion. Banyak orang ingin melihat daftar peringkat baru. Mereka tidak yakin tentang apa yang terjadi. Apa yang telah dilakukan para manajer. Pertempurannya agak tidak biasa, apakah daftar peringkatnya berubah? Banyak orang berlari ke Istana Juara. Seperti yang diharapkan, semua pejuang ada di daftar. Ji Wuyu masih yang pertama, Lin Feng dan Ji Wuyu hanya bertukar beberapa pukulan, itu tidak cukup untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Mereka perlu bertarung lagi. Yang kedua masih Jing Shou. Namun, yang ketiga sekarang adalah Lin Feng. Kerumunan terkejut. Lin Feng tidak berperang melawan siswa ketiga, tetapi telah menggantikannya juga. Itu berarti bahwa universitas berpikir bahwa Lin Feng lebih kuat darinya, tidak peduli apa. Hawking Lin sekarang menjadi siswa ke-6. Bagaimanapun, ia telah mengalahkan Puyang dan Yu Wenjing, tetapi karena Lin Feng terlibat, ia bukan yang kelima, tetapi yang ke-6. Yu Wenjing adalah yang ke-7, dia kalah melawan Hawking Lin, tetapi menang melawan Tianqi. Tianqi berada di urutan ke-8. Puyang dan Leng Xia mengejar Tianqi. Dari ke-5 dan ke-6, mereka diturunkan ke-9 dan ke-10. Yang ketiga dan keempat sebelumnya harus tidak bahagia. Hawking Lin tidak pernah bertempur melawan mereka. Jika ia bertempur melawan mereka, mereka mungkin akan terus jatuh, pikir kerumunan. Tentu saja, perubahan itu sudah menakutkan. Dalam waktu sesingkat itu, 10 besar telah benar-benar berubah. Itu sangat menarik. Lin Feng, Hawking Lin, dan Tianqi tidak peduli dengan daftar peringkat. Yang mereka pedulikan hanyalah kekuatan. Jika mereka berhasil naik dalam daftar peringkat, mengapa tidak? Tapi yang paling penting adalah apa yang bisa mereka dapatkan dari itu. Karena mereka naik dalam daftar peringkat, mereka bisa pergi ke lantai yang lebih tinggi di Istana Edik dan Champion Hall, itu adalah hal yang paling penting. Ada juga gunung misterius di pinggiran universitas, apa yang ada di sana? Apakah ada sumber daya yang bagus untuk penanaman? Di halaman, Lin Feng, Hawking Lin, Tantai dan yang lainnya telah berkumpul. Qin Wu ada di sana juga, dia telah melihat bahwa Lin Feng naik dalam daftar peringkat, jadi dia datang. Lin Feng, aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu begitu kuat. Kamu hanya monster. Awalnya, mereka ingin mengambil naga banjir darimu dan pada akhirnya kamu menghancurkan mereka dan pergi seperti dewa. Bagus, tertawa Qin Wu. Pertunjukan Lin Feng sangat mencengangkan. Berita bahwa Lin Feng telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa telah menyebar di seluruh universitas. Qin Wu juga tahu bahwa Lin Feng adalah orang yang telah ditinggalkan oleh para dewa di kota kuno surgawi yang luas. Di luar universitas, mereka tidak akan mengatakan itu, Lin Feng balas tersenyum. Memang, di universitas, siswa harus berperilaku. Klub Jichang sangat bangga dan sombong, tetapi kamu dan teman kamu mengajari mereka pelajaran yang baik. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mempermalukan klub Jichang. Petik 2. Pertama kali Qin Wu melihat Lin Feng, dia mengira dia akan dihancurkan oleh klub Jichang. Dia tidak mengira pendatang baru itu begitu kuat. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar berniat membuat faksi baru di Universitas Champion? Tanya Qin Wu. Dia telah mendengar tentang itu. Dia penasaran. Lin Feng melirik Hawking Lin dan Tianqi, mereka berdua tampak terharu. Tiantai sangat penting bagi mereka benar-benar ingin membuat Tiantai membesarkan di dunia besar, itu mengingatkan mereka pada dunia kecil. Mereka harus membuatnya kembali, cepat atau lambat. Dan di Universitas Champion, ada banyak pembudidaya yang kuat. Mereka bisa merekrut beberapa dari mereka, itu akan sangat berguna. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak tahu sejauh mana mereka bisa mengembangkan Tiantai di dalam universitas. Aku memang punya ide, tapi aku tidak tahu apakah itu ide yang bagus untuk melakukannya sekarang, mengangguk Lin Feng. Jika kamu membuat faksi, aku, Qin Wu, bersedia bergabung dengan kamu. Hehe, hitung juga aku, kata Tantai dengan senyum lebar. Klub Jichang berani bertindak sombong, jika Lin Feng dan teman-temannya menciptakan Tiantai di universitas, mereka tidak akan bisa menindas mereka. Dan aku seharusnya menjadi anggota Tiantai beberapa waktu yang lalu, kata Huang Fulong. Tidak buruk. Jika kita bisa merekrut lebih banyak orang di masa depan, itu bagus. Jika kita bisa menjadi cukup kuat, maka kita juga bisa memiliki wilayah kita sendiri di Universitas Champion, Tianqi tersenyum. Semua orang senang menciptakan Tiantai. Memang, kami adalah pasukan kecil sekarang. Di masa depan, kita juga dapat menemukan beberapa hal untuk dilakukan di Edik Palace dan melakukannya bersama, itu akan lebih mudah untuk dicapai, kata Qin Wu. Ada banyak faksi di Universitas Champion, dan di Istana Edik, selalu ada sesuatu yang harus dilakukan dalam berita, seperti halnya kolam Demon. Lin Feng pergi sendirian, tetapi dengan teman-teman, itu mungkin jauh lebih mudah. Lin Feng telah berhasil melarikan diri saat itu karena dia memiliki harta yang berharga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengambil naga banjir.
Bab 1765, Membangun Tiantai, Subscribe Penatua. Lin Feng, kata sebuah suara pada saat itu sangat keras. Dua orang muncul di langit, Yun Qingyan dan seorang pemuda berjubah emas. Yang Cuge tidak ada di sana pada saat itu. Dia adalah anggota klan Suci Sun, dia tidak ingin bertemu Lin Feng. Lin Feng terkejut, dia menatapnya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Aku perlu berbicara dengan kamu tentang sesuatu yang penting, tentu saja, kata Yun Qingyan, tampak serius sesaat. Tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, lihat, kamu semua benar-benar kuat, kamu semua adalah calon juara, tetapi aku ada dalam daftar di atas, di daftar peringkat yang lebih tinggi. Aku lebih kuat dari kalian. Petik 2. Daftar peringkat yang lebih tinggi. Lin Feng menatapnya dengan cara yang aneh dan tersenyum. Tidak heran dia ingat namanya, dia berada di daftar peringkat yang lebih tinggi. Jadi apa? Tersenyum Lin Feng. Mata Yun Qingyan berbinar, dia tersenyum kembali ke Lin Feng dan berkata, kamu bilang kamu ingin membuat grup baru, kamu harus bergabung dengan milikku, Yun Club. Mengapa aku bergabung dengan Yun Club? Tanya Lin Feng. Aku ada di daftar peringkat yang lebih tinggi, aku lebih kuat. Kamu harus bergabung dengan klub aku, itu masuk akal, Yun Qingyan mengerutkan kening. Lin Feng dan yang lainnya tampak geli. Dia tidak terlihat seperti seorang kultivator yang kuat. Tapi kita akan membuat grup bernama Tiantai, kita tidak bisa bergabung dengan Yun Club, kata Tianqi. Kalau tidak, kamu juga bisa bergabung dengan Tiantai. Mata Yun Qingyan berbinar, dia tersenyum dan berkata, aku juga bisa bergabung dengan Tiantai, tetapi bukankah pemimpin kelompok harus menjadi pembudidaya terkuat? Tiantai tidak memiliki pemimpin, setiap anggota diperlakukan sama, kata Lin Feng menggelengkan kepalanya. Para pemimpin Tiantai akan tetap sama selamanya. Hou Qinglin dan Tianqi sangat mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Para pemimpin Tiantai akan selalu menjadi dua guru mereka. Bagaimana itu bisa berhasil? Kelompok butuh pemimpin, kalau tidak, siapa yang akan memimpin? Tanya Yun Qingyan, dia tidak mengerti. Di Tiantai, kita semua seperti saudara. Tidak ada pemimpin, tidak ada yang memberi perintah. Dengan begitu, jika seseorang menyembunyikan niat jahat, kita dapat menghindari masalah, kata Lin Feng dengan sungguh-sungguh. Semua orang di sekitarnya mengerti. Karena Lin Feng akan menciptakan Tiantai di Universitas Champion, Tiantai harus menjadi kuat. Jika orang tidak setuju dengan mereka, mereka tidak harus bergabung dengan mereka. Lin Feng ingin menemukan anggota inti lainnya dari Tiantai pertama, murid langsung. Ketika mereka bersama, mereka lebih kuat. Yun Qingyan memandang Lin Feng dengan aneh. Dia tampak muram dan serius, apa yang salah dengannya? Membungkam niat jahat, aneh. Apakah kamu ingin bergabung dengan Tiantai? Tanya Lin Feng, tersenyum pada Yun Qingyan. Huff. Yun Qingyan mengerang dengan bangga dan berkata, apakah kamu mencoba menakutiku? Aku bisa bergabung dengan Tiantai, tetapi jika aku bukan pemimpin kamu, setidaknya, aku harus menjadi murid-murid perempuan kamu yang lebih tinggi, seperti kakak perempuan. Petik 2. Jika kamu ingin bergabung dengan Tiantai, tidak masalah, kamu disambut baik. Jika kamu ingin pergi, kami tidak akan mencoba memeluk kamu, tetapi jika kamu mengkhianati Tiantai, atau menggertak saudara kamu, maka kamu akan dihukum, kata Lin Feng secara resmi. Dia memandang Qin Wu dan Tantai dan berkata, Tantai, Qin Wu, hal yang sama berlaku untuk kamu. Jika kamu ingin bergabung dengan Tiantai, kami akan seperti saudara, tetapi jika kamu mengkhianati Tiantai, aku tidak akan berbelas kasihan. Petik 2. Aku mengerti, kami berada pada gelombang yang sama. Petik 2. Jangan khawatir. Jika aku bergabung dengan grup kamu, itu karena aku percaya kamu dan aku ingin bekerja sama dengan kamu, Qin Wu mengangguk. Dia mengerti Lin Feng. Terkadang, lebih baik mendiskusikan sesuatu sebelum melakukan sesuatu. Baiklah, kita seperti saudara dan saudari, kita akan bekerja sama sekarang, kata Lin Feng mengulurkan tangannya, lalu, Huang Fulong, Hou Qinglin, Tianqi, dan Tantai meletakkan tangan mereka di tangan Lin Feng. Dan kakak perempuanmu, tertawa Yun Qingyan. Dia berjalan maju dan meletakkan tangannya di tangan yang lain, lalu mereka semua mengangkat tangan. Namun, pria di belakangnya tidak terlihat tertarik dan hanya berkata, Qingyan, aku pergi, sebelum berbalik dan pergi. Yun Qingyan tersenyum dan berkata, kita harus tumbuh lebih besar. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat grup tumbuh dan menjadi kuat. Orang-orang di Universitas Champion akan menyadari betapa kuatnya kita. Dengan begitu, lebih banyak orang akan bergabung dengan kami atau takut pada kami. Petik 2. Benar, memang. Meskipun kami belum terlalu kuat, beberapa dari kami sudah masuk dalam 10 besar, kami akan naik dalam daftar dan berada di daftar peringkat yang lebih tinggi seperti kamu, tetapi untuk siswa baru, itu tidak buruk. Masalahnya adalah bahwa beberapa orang yang tidak berperingkat tidak dapat pergi ke Edic Palace atau ke Champion Hall, sehingga mereka tidak memiliki keterampilan, teknik, dan mantra yang kuat, kata Qin Wu. Tentu saja, jika kita berhasil menjadi terakreditasi, orang akan lebih menghormati kita. Petik 2. Terakreditasi. Lin Feng memandang Qin Wu, dia belum pernah mendengarnya. Memang. Kamu masih belum tahu, di Universitas Champion, kelompok terkuat, termasuk klub Jichang, telah terakreditasi. Misalnya, Jichang dari klub Jichang dekat dengan beberapa manajer.
Beberapa guru pendiri klub juga adalah manajer universitas. Mereka semua bisa pergi ke Gunung Celestial. Banyak orang ingin bergabung dengan mereka, jelas Qinwu. Yun Qingyan tersenyum dan mengatakan kepada mereka, jangan khawatir tentang itu, dengan aku itu akan baik-baik saja. Denganmu, Lin Feng menatap Yun Qingyan dengan penasaran. Aku kakak perempuanmu sekarang, aku harus menjagamu. Aku kenal beberapa tetua di universitas. Jika kamu menonjol, aku bisa memperkenalkan kamu kepada mereka. Kemudian, kita mungkin menjadi murid mereka juga. Dengan begitu, pembudidaya yang sangat kuat akan bergabung dengan Tiantai, Yun Qingyan memberitahu mereka sambil tersenyum. Lin Feng terkejut. Gadis ini kenal beberapa tetua. Dan dia juga terkejut karena dia telah mendengar bahwa hanya champions yang bisa pergi ke pegunungan Celestial. Meskipun Tiantai akan merekrut orang, yang terpenting adalah persaudaraan. Jika seseorang mencoba mengendalikan orang lain, mereka bisa sekuat yang mereka inginkan, kami tidak akan menerimanya, kata Lin Feng. Dia memandang Yun Qingyan dan berkata, Yun Qingyan, kamu dan Qinwu dapat menangani bagian pemasaran, kami belum mengenal universitas dengan baik. Jangan khawatir, serahkan padaku, Yun Qingyan mengangguk. Dia memandang Qinwu dan berkata, Qinwu, ikut dengan kakakmu. Qinwu skeptis. Gadis ini masih muda, mengapa dia suka dipanggil kakak perempuan? Lin Feng tersenyum kecut dan berkata kepada Hou Qinglin dan Tian Qi, saudara, apakah kamu melihat Mu Chen sejak kami pergi? Hou Qinglin tiba-tiba tampak khawatir dan menggelengkan kepalanya, dia bisa berubah, dia melindungi kita dan membantu kita melarikan diri. Aku tidak tahu, mungkin dia pergi ke 9 kastil surgawi yang agung. Dalam beberapa tahun terakhir, Tian Qi dan aku tetap bersama sepanjang waktu. Kami hanya bertemu dengan kamu di sini di kota suci. Petik 2. Dunia yang hebat sangat luas. Di masa lalu, kami telah mendengar tentang kota suci, jadi aku pikir semua orang akan datang ke sini. Setelah datang ke dunia besar, Ban Ruo, Li Hen, Xing Zhan dan beberapa lainnya dikendalikan oleh kastil Ki Surga, tetapi aku menyelamatkan mereka dan menemukan tempat yang aman bagi mereka. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kita bisa pergi dan memeriksa apakah mereka masih ada di sana suatu hari nanti, desah Lin Feng. Hou Qinglin tampak terkejut. Kastil Ki Surgawi telah mengendalikan Ban Ruo dan yang lainnya. Untungnya, mereka baik-baik saja sekarang. Suatu hari, kita akan kembali ke 9 kastil langit yang hebat dan menghancurkannya. Hou Qinglin bersumpah, mungkin mereka masih mengendalikan dunia kecil. Cepat atau lambat, Lin Feng mengangguk. Mungkin tidak semua 9 kastil surgawi yang hebat, tetapi setidaknya kastil Ki Surgawi, istana para raja kedokteran surgawi, dan kelompok-kelompok semacam itu. Meskipun Tiantai hidup kembali, kita harus terus menjadi lebih kuat. Kami sangat lemah dan kami menyinggung Star Group. Aku ingin berlatih kultivasi untuk sementara waktu, kata Lin Feng kemudian. Dia khawatir, dia ingin menjadi kuat sesegera mungkin. Tiantai membutuhkan fondasi yang kuat. Jika mereka tidak kuat, maka Tiantai akan jatuh lagi. Kamu benar, Ji Wuyu sangat kuat, setuju Tantai. Lin Feng tidak tahu siapa itu. Ji Wuyu, Lin Feng ingat nama itu adalah siswa pertama. Ji Wuyu, adik Ji Chang, Tantai mengangguk. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Adik Ji Chang. Jadi Lin Feng benar-benar perlu menjadi lebih kuat. Ji Wuyu tidak akan membiarkannya pergi. Bab 1766, Kedatangan King Feng, Subscribe Penatua. Karena pertempuran, semua orang sekarang telah mendengar tentang Lin Feng, Hou Qinglin dan Tian Qi, terutama di kalangan kaisar tingkat rendah. Tentu saja, untuk menarik perhatian kaisar tingkat menengah dan kaisar tingkat tinggi, itu masih sedikit lebih awal. Bagaimanapun, mereka harus melakukan hal-hal secara perlahan tapi pasti. Mereka perlu menarik perhatian orang-orang dari tingkat yang sama, termasuk pembudidaya baru yang sangat kuat. Banyak orang tahu tentang masa lalu Lin Feng di kota kuno surgawi yang luas, dan mereka juga tahu bahwa ia telah ditinggalkan oleh para dewa, bahwa ia dapat mengendalikan 7 jenis energi kosmik, dan bahwa ia sangat kuat. Orang-orang terpana karena dia berhasil bertarung melawan Ji Wuyu. Lin Feng sama sekali tidak lemah. Dan sekarang mereka telah menciptakan Tiantai di Universitas Champion. Anehnya, Lin Feng telah membuat grup baru dan bahkan Yun Qingyan telah bergabung dengan mereka. Dia sibuk melakukan kegiatan pemasaran di seluruh universitas. Dia terkenal karena kuat dan cantik. Anehnya, dia juga berhasil merekrut beberapa orang. Lin Feng agak heran. Tapi Lin Feng tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dengan hal-hal itu. Dia juga berlatih kultivasi dengan sangat keras. Terkadang Hou Qinglin dan Tian Qi menemukannya di Champion Hall. Waktu berlalu dengan lambat, mahasiswa baru bergabung dengan universitas. Kali berikutnya, 5 siswa bergabung dengan Universitas Champion. Di antara orang-orang itu, Lin Feng tahu 3. Dia akan mengenali mereka jika dia ada di sana, King Feng, Xuan, dan Wu. Mereka semua luar biasa. King Feng sangat kuat, dan Wu adalah burung supernatural matahari. Xuan juga sangat kuat, karena ia adalah binatang legendaris. Di ruang rahasia, Tantai duduk bersila. Energi bergulung-gulung di sekitar ruangan, rasanya seolah-olah ruangan itu akan meledak. Tantai tinggi dan kuat, sehingga energinya tampak lebih menakutkan di sekitarnya. Uratnya bergerak saat darah dan energinya terbang menembusnya. Dia tampak liar dan sekuat singa. Tantai kasar dan sederhana, tetapi dia kuat dan berbakat.
Dia juga perlu belajar beberapa keterampilan yang baik karena dia memiliki kekuatan ledakan, dia membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan kepribadiannya. Di 3 universitas lain, suasananya juga meriah. Ying Cheng berada di Universitas Surgawi yang berlatih kultivasi. Banyak orang bergabung dengan Celestial Godly University. Di antara mereka, seseorang menarik perhatian orang lain, Dubu Sang Pemenang, yang memiliki tubuh raja yang sempurna dan 3.600 jejak yang saleh. Dia juga sangat kuat. Terlepas dari orang-orang yang memiliki tubuh khusus, ada juga beberapa orang dari klan salju. Semua pria dan wanita dari klan salju berpenampilan bagus dan kuat, jadi orang-orang menyukainya. Di Universitas Kuno, Chu Chun Qiu menarik perhatian orang. Dia adalah seorang kaisar tingkat menengah, mereka telah mendengar tentang petualangannya di kota kuno surgawi yang luas. Dalam waktu kurang dari setahun, dia naik level menjadi kaisar tingkat menengah dari lapisan Sun Qi. Kecepatan kultivasinya luar biasa, benar-benar menakutkan. Orang-orang ingat pembudidaya gila klan Chu dari masa lalu. Akankah dia berlatih sebanyak itu? Di Universitas Four Seasons, persaingannya juga luar biasa. Misalnya, ada Lang Ye, yang memiliki badan raja dunia, dia sangat kuat. Sebagai siswa baru, orang-orang terkejut. Sudah lama sejak mereka melihat siswa baru yang kuat. Di semua universitas, semua orang berlatih kultivasi dengan keras dan berusaha menjadi lebih kuat. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain menjadi lebih kuat untuk menyingkirkan saingan mereka yang setingkat dengan mereka. Lin Feng juga berlatih kultivasi dengan keras, dia tahu bahwa dunia kultivasi itu kejam. Dia harus bertekad dan bertarung. Dia berlatih kultivasi di dunianya sendiri, matanya hitam saat malam dan energi iblis bergulung-gulung sementara kekuatan Deva Marakalpa mengelilingi tubuhnya. Seluruh tubuhnya hitam pekat, kekuatan di sekitar tubuhnya juga mengandung beberapa naga ki. Darah naganya mendidih dan dia bisa mendengar nyanyian naga. Naga banjirnya kuat dan agresif. Dia benar-benar menyatu bersama dengan darahnya. Pada saat yang sama, Lin Feng mengangkat bayi naga di tubuhnya, yang terus tumbuh bersama dengan Lin Feng. Lin Feng membuka matanya. Pada saat yang sama, ia melepaskan kesadarannya yang saleh dan memperluasnya ke papan canggih evolusi celestialnya. Dalam papan catur evolusi surgawi, ia mulai membuat energi berevolusi. Mantra penyebarannya sangat besar. Meskipun Lin Feng membutuhkan waktu untuk memahami item dengan lebih baik, itu adalah barang kuno dan sangat berharga. Itu adalah barang yang sangat bagus untuk Lin Feng, sangat berguna. Itu membuatnya menjadi lebih kuat dan melakukan banyak hal lainnya. Waktu berlalu perlahan, berbulan-bulan berlalu. Akhirnya, Lin Feng keluar dari kamar rahasianya dan mendengar beberapa suara di luar. Ketika Lin Feng keluar, dia melihat sekelompok orang. Yun Qingyan ada di depan kelompok dan berbicara dengan bersemangat. Yun Qingyan, apa yang kamu lakukan? Tanya Lin Feng, memutar matanya. Lin Feng, akhirnya, kamu keluar. Datang dan lihat, aku merekrut orang-orang itu, mereka sekarang adalah anggota Tiantai. Aku akan pergi dan bepergian dengan mereka untuk menjadi lebih kuat, kata Yun Qingyan, tersenyum bangga. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Yun Qingyan. Bukankah aku memberitahumu bahwa kamu tidak bisa merekrut orang begitu saja? Orang-orang itu mengerutkan kening. Mereka tampak terlalu bangga, seolah-olah merupakan suatu kehormatan bagi Tiantai untuk memiliki orang-orang seperti mereka. Apa yang dilakukan Yun Qingyan? Jangan khawatir, kami adalah murid inti. Untuk saat ini, orang yang aku rekrut dapat menjadi murid luar. Jika mereka cukup kuat, mereka akan menjadi murid inti juga. Tersenyum Yun Qingyan, Lin Feng, aku kakak perempuanmu, aku berusaha membantu, itu tidak mudah untuk menemukan orang-orang. Petik 2. Lin Feng menghela nafas, seperti yang kamu inginkan. Tetapi jika seseorang ingin menjadi murid inti, kita semua harus setuju, seperti keluarga besar. Petik 2. Baiklah, aku janji. Kamu Lin Feng, aku pernah mendengar bahwa Ji Wuyu dan kamu bertarung. Aku ingin mencoba dan bertarung melawan kamu, kita akan melihat mengapa kamu menciptakan Tiantai, salah satu orang. Lin Feng memandang orang itu dan kemudian pada orang banyak. Dia menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, pertama, coba dan bertarung melawannya. Jika kamu bisa mengalahkannya, maka kamu akan bertarung melawan aku. Petik 2. Semua orang melihat orang yang ditunjuk Lin Feng. Dia tampak keras kepala dan sulit diatur, dan mengenakan helm raja. Dia terlihat kuat dan agresif. Pemuda itu menatap Lin Feng dengan marah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia bangkit di udara dan berkata kepada orang itu, kemarilah dan bertarung. Betapa sombongnya, kata yang satu dengan marah. Dia bangkit di udara juga dan gelombang energi berguling di udara, dengan cepat mengaduknya. Namun, pada saat itu, pria dengan helm raja tiba-tiba bergerak secepat kilat, berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Dia menggunakan pukulan sun fisik, serangannya mengerikan. 9 gelap gelombang, yang lainnya berteriak dengan marah. Dalam sekejap, 9 gelombang muncul di langit dan berguling ke arah pemakai helm, tinju dan ombak bertabrakan. Matahari menjadi lebih besar, dan ombak menguap. Tubuh fisik pemakai helm sangat kuat. Bum-bum, sebuah ledakan menyebar di udara, dan sang penantang terpesona. Lengannya terasa sangat sakit, dan bahkan terbakar. Wajahnya berubah pucat pasi. Betapa kuatnya kekuatan fisik dan api. Apinya bahkan lebih mengerikan daripada api energi kosmik, pikir para pengamat, menatap pria yang memakai helm itu. Matanya tampak seperti matahari. Mereka bahkan tidak bisa menatap matanya.
Kamu binatang buas, burung matahari. Sang penantang menatap pria muda dengan helm itu. Sun, burung supernatural, kata pria muda dengan helm itu. Kerumunan di sekitar terkejut. Seekor burung telah bergabung dengan universitas. Kenapa dia bergabung dengan Tiantai? Tidak buruk, Lin Feng, kamu tahu. Aku bahkan merekrut burung supernatural matahari, kata Yun Qingyan sambil tersenyum. Namun, dua orang keluar dari kerumunan, King Feng dan Xuan. Lin Feng telah mengatakan kepada mereka saat itu untuk datang ke Universitas Champion. Kemudian, mereka telah mendengar tentang petualangan Lin Feng dan tentang fakta bahwa dia telah menciptakan Tiantai. Segalanya berjalan baik baginya. Dengan demikian, mereka telah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Yun Qingyan. Aku melihat kamu baik-baik saja. Anehnya, kamu membuat grup, kata King Feng, tersenyum pada Lin Feng. Seperti di kota kuno surgawi yang luas, Lin Feng terus menginspirasi orang, semua orang sudah mengenalnya. Aku harap kamu akan menjadi lebih kuat dengan cepat, kita seharusnya bertarung segera, kata Wu, menatap Lin Feng. Jangan khawatir, kamu tidak akan melampaui aku, jawab Lin Feng pada Wu. Meskipun dia memiliki kesadaran ilahi yang luar biasa dan sangat kuat, dia tidak bisa melampaui Lin Feng, yang sudah mengalahkannya. Ketika Yun Qingyan mendengar mereka berbicara, matanya yang indah berbinar. Dia tampak sedikit marah juga, pria itu berani menyerang Lin Feng. Bab 1767, di Pegunungan Surgawi, Subscribe Penatua. Lin Feng memandang orang-orang yang telah direkrut Yun Qingyan dan berkata dengan acuh tak acuh, karena Yun Qingyan mengatakan kamu adalah anggota eksternal, aku setuju. Tentu saja, jika kamu tidak bergabung dengan Tiantai karena kamu benar-benar ingin, kamu dapat pergi. Tidak ada masalah dari kami. Petik 2. Mereka tidak membutuhkan banyak orang di Tiantai. Mereka membutuhkan orang-orang kuat yang memiliki rasa memiliki. Jika tidak, bahkan jika mereka kuat, memiliki mereka tidak berguna. Terutama orang-orang seperti kamu, kata Lin Feng, menunjuk pria muda yang baru saja kalah. Orang-orang di kerumunan mulai berbicara. Banyak dari mereka berbalik dan pergi. Nah, aku baru saja datang untuk melihat apa yang sedang terjadi, kata seseorang, ketika puluhan orang pergi. Dalam beberapa detik, hanya beberapa orang yang tersisa. Yun Qingyan memutar matanya. Dia menatap Lin Feng dengan cara yang aneh. Banyak orang bergabung dengan Universitas Champion baru-baru ini. Sulit baginya untuk menemukan anggota baru. Saat itu, dia telah mendirikan Yun Club dan belum berhasil menemukan banyak orang, dan Lin Feng telah membuat begitu banyak orang pergi setelah 2 kalimat. Lin Feng mengangkat bahu dan berkata, orang-orang seperti itu tidak berguna di Tiantai. Kamu menjengkelkan, semakin meriah, kata Yun Qingyan. Kemudian dia berkata kepada yang lain, kamu bisa kembali. Jika aku membutuhkan kamu, aku akan menghubungi kamu. Petik 2. Baiklah, beberapa orang melirik Lin Feng. Mereka bergabung dengan Tiantai karena mereka ingin menjadi juara, dan mereka juga ingin pergi dan bepergian dengan sesama siswa. Ayo pergi, kata Lin Feng tersenyum pada King Feng dan yang lainnya saat dia akhirnya meninggalkan halaman. Tanda hubung. Mereka berjalan perlahan. Lin Feng menyadari dengan terkejut bahwa banyak orang di sekitar dia belum pernah melihat begitu banyak orang di Universitas Champion. Kenapa ada begitu banyak orang? Bisik Lin Feng. King Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, kamu sudah berlatih terlalu lama. Aku bergabung dengan Universitas Champion beberapa waktu lalu, jadi aku tahu mereka akan mengadakan upacara perayaan universitas segera, jadi semua orang yang bepergian kembali. Aku pernah mendengar bahwa beberapa tetua akan muncul selama acara, tapi aku tidak tahu detailnya. Petik 2. Upacara apa? Lin Feng mendesak. Dia sudah menjadi murid untuk sementara waktu, dia tahu lebih banyak hal daripada dia. Aku bisa memberitahumu bahwa upacara itu diadakan setiap 10 tahun. Sang juara juga akan berubah. Champions tidak menghabiskan banyak waktu di universitas, mereka sering bepergian. Selama acara, Champions kembali. Ini juga tentang melihat apakah beberapa orang ingin mengubah posisi, dan juga untuk menyambut siswa yang telah bergabung dengan universitas dalam 10 tahun sebelumnya. Itu juga untuk melihat apakah siswa lain menjadi lebih kuat. Ini adalah acara yang menarik, sangat bermanfaat. Hanya Champions yang bisa pergi ke Gunung Surgawi, tetapi selama acara tersebut, para tetua muncul, jadi ini adalah momen terbaik untuk menonjol dan menarik perhatian mereka, Yun Qingyan memberitahunya dengan senyum unggul. Lin Feng. Seseorang di kejauhan memanggil. Lin Feng menatap seperti itu dan melihat seseorang tersenyum aneh. Itu Lin Feng yang bertarung melawan Ji Wuyu, kata orang di sebelah pembicara itu. Kedua orang itu sangat kuat, kaisar tingkat menengah. Memang, dia lucu. Setelah lulus ujian, ada beberapa ketegangan antara dia dan Yu Wenjing. Dia juga membunuh saudara Sang Jun, jadi dia sangat kuat. Sekarang, dia adalah siswa ketiga, sayangnya. Kedua orang berlalu di sebelah Lin Feng dan terus berbicara tentang dia. Memang sayang sekali, upacara akan dimulai dan Sang Jun akan kembali juga. Segera, Sang Jun akan membunuhnya. Bahkan jika Sang Jun tidak membunuhnya, Ji Wuyu dan Yu Wenjing tidak akan membiarkannya pergi. Yang lain berjalan pergi. Lin Feng mengerutkan kening. Dia telah membunuh Sang Yu selama ujian, dan sekarang orang-orang itu berbicara tentang Sang Jun, dia berada di daftar peringkat yang lebih tinggi. Kamu menyinggung banyak orang, King Feng mengamati. Situasinya sangat kompleks di kota suci, kamu bertarung melawan seseorang dan banyak orang terlibat.
Kamu tidak pernah bisa beristirahat di sini, kata Lin Feng. Dia terdiam. Sang Yu, Yu Wenjing, Ji Chang, mereka semua seperti itu. Jika dia mengalahkan mereka, maka Ji Chang juga akan ada di sana. Tentu saja, terutama di universitas, dan ada banyak anak muda yang termasuk keluarga kaya. Keluarga kaya itu mengirim semua anak mereka ke universitas yang sama, jadi kakak dan adik mereka ada di sini juga, dan mereka tidak membiarkan siapapun menyentuh saudara mereka, kata King Feng dengan anggukan. Lin Feng kuat dan berbakat, jadi dia harus bertarung melawan orang-orang kuat juga. Aku mengerti, King Feng benar. Kecuali dia berdiri jauh dari perselisihan duniawi dan menahan diri untuk tidak memiliki kehidupan sosial, maka dia harus memiliki musuh. Itu sama untuk semua orang, bahkan anak-anak kaya. Para jenius klan suci itu juga berperang satu sama lain, bahkan di kota kuno surgawi yang luas. Lin Feng, kemana kamu ingin pergi? Yun Qingyan bertanya pada Lin Feng. Tidak ada tempat, aku sudah berada di sebuah ruangan kecil untuk sementara waktu, aku harus berjalan-jalan, jawab Lin Feng. Luar biasa, aku akan membawamu ke suatu tempat, tersenyum Yun Qingyan. Kemudian, dia meraih lengan Lin Feng dan menariknya. Kakakmu akan membantu kamu menjadi lebih berpendidikan. Lin Feng terbiasa mendengarnya berbicara seperti itu. Keduanya berlari dengan sangat cepat. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng menyadari bahwa Yun Qingyan telah membawanya ke gunung surga. Ada awan yang mengelilinginya, tempat itu tampak seperti istana ajaib dari mimpi. Di mana kita akan pergi? Tanya Lin Feng terkejut. Gunung surgawi, bisakah mereka pergi ke sana? Sudah kubilang, aku akan membantumu menjadi lebih berpendidikan, kata Yun Qingyan dengan senyum lebar. Dia terus berjalan menuju gunung langit. Aku pikir hanya juara yang bisa pergi ke sana. Lin Feng mengikuti dengan rasa ingin tahu. Siapapun yang mengatakan itu, mereka tidak mengerti tempat ini. Ada lebih banyak gunung di belakangnya yang tidak bisa aku kunjungi, tetapi yang ini, aku bisa. Aku akan menunjukkan kepada kamu, dia tersenyum, melanjutkan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di awan, Lin Feng melihat sebuah gerbang besar di depannya. Ada dua lelaki tua di sana, duduk dan bermain catur. Mereka tampak terpesona oleh permainan. Tuan-tuan, kata Yun Qingyan, berjalan mendekati mereka. Kedua lelaki tua itu menoleh dan tersenyum. Qingyan, kamu membawa seseorang. Apakah kamu tidak tahu kamu tidak bisa membawa orang ke sini? Petik 2. Ini temanku, aku ingin membawanya pulang dan mengajaknya berkeliling. Tolong jangan katakan padaku aku tidak bisa, kata Yun Qingyan. Dia terus berjalan, bahkan meraih salah satu lengan pria tua itu dan menariknya seperti anak kecil. Baiklah, baiklah, gadis kecil. Mari kita bermain dan pergi, desa lelaki tua itu, tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak, kata Yun Qingyan. Dia terus berjalan menuju gerbang. Sepertinya Yun Qingyan memiliki status sosial yang baik, pikir Lin Feng. Tunjukkan dia pulang, apakah dia dari universitas itu sendiri? Lin Feng dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Orang-orang tua terus bermain catur. Salah satu dari mereka berkata, api matahari, keras kepala dan sulit diatur, ki binatang, energi matahari kosmik, gadis itu berteman dengan gagak emas berkaki 3. Pria tua lainnya tersenyum, memindahkan sepotong dan berkata, dan seekor binatang legendaris muda. Dia misterius, tetapi yang terkuat adalah yang ada di depan. Ada sesuatu di dalam dirinya. Meskipun kinya aneh, dia tidak terduga. Dia juga terlihat seperti seorang pembunuh. Petik 2. Kedua lelaki tua itu terus membandingkan orang-orang yang mengikutinya. Di gunung, ada banyak istana. Yun Qingyan membawa Lin Feng dan yang lainnya ke istana yang indah. Di halaman, ada dua orang yang berlatih budidaya pedang. Pedang mereka tidak memiliki ki sama sekali. Mereka tidak menggunakan energi, tetapi mereka terlihat kuat. Ada banyak bekas pedang di tanah. Lin Feng mengerutkan kening ketika dia melihat mereka. Kehendak pedang itu mengesankan, pedang itu bahkan tidak membutuhkan kekuatan atau energi. Mereka adalah pria dan wanita, keduanya setengah baya. Pria itu tampak anggun, wanita itu tampak cantik. Mereka terlihat sangat baik bersama. Bayiku kembali, kata pria dan wanita itu, meletakkan pedang mereka ke bawah dan menatap Yun Qingyan. Ya, aku merindukanmu. Aku membawa beberapa teman, aku ingin memperkenalkan mereka kepada kamu, tersenyum Yun Qingyan, memeluk orang tuanya. Lin Feng mengerti, Yun Qingyan adalah putri dari beberapa anggota staf universitas. Orang-orang itu terlihat seperti orang baik. Orang tua Yun Qingyan melirik Lin Feng dan yang lainnya dengan tajam. Lin Feng menggigil, orang-orang ini tampak sangat kuat. Bab 1768, Pelajaran, Subscribe Penatua. Tuan, kata Lin Feng, membungkuk di depan orang tua Yun Qingyan dan tersenyum memberi salam. Kalian semua tampak sekuat putriku. Tidak buruk, dan jarang, mengangguk orang tua Yun Qingyan. Yun Qingyan tidak senang, dia berkata, apa? Aku kakak perempuan mereka. Petik 2. Kakak perempuan, apakah kamu masih mencoba untuk memimpin Yun Club atau apa? Kamu harus berlatih kultivasi dengan sangat keras. Mengapa kamu mencoba mengelola klub? Kamu membuang-buang waktu, Ibu Yun Qingyan memarahinya. Tidak, aku bergabung dengan klub Lin Feng, Tiantai. Aku kakak perempuan, cibir Yun Qingyan. Baiklah baiklah. Kamu adalah kakak perempuan. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Yun.
Mata indah Yun Qingyan berbinar dan dia berkata dengan bangga, "Bu, aku ingin memperkenalkan teman-teman aku kepada kamu." "Benarkah?" tanya Yun, menatap Yun Qingyan dengan ragu. Yun Qingyan tertawa dan berkata, "Mereka sangat kuat, kamu tahu. Lin Feng sangat berbakat. 3 bulan setelah Lin Feng bergabung dengan universitas, dia sudah berada di peringkat ketiga. Dia juga bertarung melawan Ji Wuyu. Ji Wuyu sama sekali tidak unggul. Upacara akan segera dimulai, jadi aku bertanya-tanya apakah kamu bisa membantu sedikit." Petik 2. "Aku tahu kamu menginginkan sesuatu." Yun menghela nafas. Dia kemudian memandang Lin Feng dan berkata, dia berperang melawan Ji Wuyu tak lama setelah bergabung dengan universitas, tidak terlalu buruk. Namun, para tetua tidak akan memberinya wajah. Aku bisa berbicara dengan para tetua, tetapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Petik 2. "Hehe, selama kamu membantu, itu yang utama," tersenyum Yun Qingyan. Dia memandang Lin Feng dan berkata, "Jangan lewatkan kesempatan itu, jika kamu bisa pergi ke pegunungan terpencil, kamu pikir Tiantai akan kekurangan anggota?" Dia menantangnya. "Kamu melakukan pekerjaan yang jujur," kata Yun. "Haha, dan bagaimana dengan Ji Chang?" "Dia yang terburuk," kata Yun Qingyan. "Jika kamu setidaknya setengah berbakat seperti Ji Chang, aku akan senang. Kamu harus tahu bahwa Ji Chang memiliki potensi untuk menjadi seorang juara, banyak orang tua menganggapnya tinggi. Dia akan segera menjadi juara, talenta-talenta agung tumbuh perlahan, seperti yang kita katakan. Dia akan menjadi sumber kemuliaan bagi universitas. Kelompoknya akan lebih kuat dari kelompokmu, dan dia akan menjadi sangat kuat," kata Yun. Dia tidak terdengar sangat senang. Yun Qingyan cemberut manis. Lin Feng tersenyum. Orang tuanya sangat ketat, tetapi tidak jahat. "Apakah kamu berdua pembudidaya pedang?" Lin Feng bertanya kepada orang tuanya. Sang ayah kembali menatap Lin Feng, "Apakah kamu juga seorang pembudidaya pedang?" "Sebelum mengendalikan energi kosmik, budidaya pedang adalah keahlianku. Saat itu, aku bisa memadatkan beberapa jenis energi muskil dan menggunakan berbagai jenis teknik pedang. Serangan aku tidak buruk. Kemudian, aku memahami energi kosmik dan menyadari bahwa menyatukan energi kosmik menjadi sulit dan menyita waktu. Karena itu, aku harus berhenti berlatih budidaya pedang untuk sementara waktu. Mungkin kamu bisa mengajari aku sesuatu." Lin Feng mencoba terdengar serendah mungkin. "Tapi ada sesuatu yang aneh menurutku. Qingyan mengatakan bahwa kamu adalah siswa ketiga, tetapi kamu memiliki kekuatan lapisan Zunqi. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu menyembunyikan level kultivasi kamu, aku akan heran, itu berarti kamu sangat kuat, lebih kuat dari aku." Yun mencatat dengan penasaran. Saat itu, ketika langit seharusnya membersihkan tubuhku dengan energi kosmik, mereka berhenti, dan para dewa meninggalkanku. Orang-orang bilang aku adalah Imperial Kalpa, tapi aku menolak untuk percaya itu. Meskipun aku tidak dibersihkan oleh energi kosmik bumi dan langit dan tidak dapat meminjamnya secara langsung, tubuh aku tampaknya memiliki lebih banyak energi kosmik daripada orang lain. Aku tidak berpikir aku seorang Imperial Kalpa atau bahwa para dewa telah meninggalkan aku. Aku pikir itu ada hubungannya dengan tipe tubuh aku, jelas Lin Feng. Ketika dia menjadi lebih kuat, ada beberapa hal yang tidak bisa dia sembunyikan, atau orang-orang tidak akan menganggapnya serius dan bahkan akan berpikir dia menyembunyikan niat jahat. "Aneh sekali. Tunjukkan pada aku energi kosmik kamu," kata Yun. Lin Feng mengangguk dan melepaskan semua energi kosmiknya, kinya melonjak di sekitarnya. "Ten, Yun dan Nen." Yun mengerutkan kening melihat dia tahu beberapa jenis energi kosmik. "Apakah cadangan energi kosmik kamu mencukupi saat bertempur?" tanya Tuan Yun. "Aku punya lebih dari cukup, mereka tidak pernah kering. Setelah pertempuran, aku juga menelan beberapa energi kosmik dari bumi dan langit kadang-kadang," kata Lin Feng, mengabaikan seluruh kebenaran. "Aneh sekali, tubuh seperti itu sangat langka," kata Yun. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dia melanjutkan, "Dan bagaimana dengan budidaya pedangmu? Sebelum kamu mempelajari energi kosmik, bisakah kamu menyingkat energi yang muskil?" Petik 2. "Ya, aku sering menyatukan mereka dalam pedangku, dari 4 hingga 5 jenis energi muskil. Aku bisa membunuh kaisar dengan cara itu," jawab Lin Feng merata. "Berbakat." Tuan Yun mengangguk menyetujui, "Kamu berbakat, tetapi seperti yang kamu katakan, energi kosmik dan energi muskil adalah jenis energi yang berbeda. Itulah keajaiban planet kita. Jika kamu ingin membuat mereka bersatu, itu tidak mudah. Kamu tidak dapat membuat energi kosmik menyatu bersama seperti energi yang muskil. Namun, jika kamu dapat membuat energi kosmik bergabung bersama dalam serangan pedang atau senjata apapun, maka serangan kamu mungkin akan menakutkan." Petik 2. "Namun, serangan pedang dengan beberapa jenis energi kosmik tidak mudah dipelajari," renung Lin Feng. "Tentu saja, terutama karena cara kamu mengendalikan satu jenis energi kosmik tidak sama dengan yang lain. Kamu memahami terlalu banyak jenis energi kosmik, dan oleh karena itu, kamu harus melakukan upaya besar dan meningkatkan bentuk dan kontennya, terutama jika kamu ingin mempelajari budidaya pedang," Tuan Yun berkata perlahan agar Lin Feng mengerti dengan jelas. "Bentuk dan isinya," ulang Lin Feng, tampak termenung. "Memang," Tuan Yun mengangguk. Kemudian, dia menarik rambut dari kepalanya dan memberikannya kepada Lin Feng. "Cobalah memotongnya menjadi potongan-potongan sebanyak yang kamu bisa menggunakan energi kosmik pedang murni, dan tidak ada yang lain." Lin Feng tertegun. Dia melemparkan rambut ke udara dan menyaksikannya jatuh.
Tidak ada keterampilan atau teknik, hanya energi murni. Lin Feng melakukan serangan pisau di udara, tangannya secepat kilat, memotong udara. Tanpa energi kosmik dan tanpa kekuatan, dapatkah kamu memotongnya? Tanya Tuan Yun. Lin Feng mengulurkan tangannya lagi, dia tidak menggunakan energi atau kekuatan kosmik. Ketika dia mencoba memotong rambutnya, rambut itu terbang begitu saja dan tidak dipotong. Pada saat itu, Yun tiba-tiba melakukan serangan pisau di udara, dia tidak menggunakan kekuatan atau energi apapun. Dia hanya menggunakan tangannya, garis mengikuti tangannya, dan rambut itu dipotong menjadi dua. Bentuk, ekspresi aneh muncul di wajah Lin Feng. Dengan menonton Tuan Yun, Lin Feng perlahan mengerti. Itu lebih tentang niat pedang, jadi bentuknya, memotong rambut menjadi beberapa bagian. Nyonya Yun bahkan tidak melepaskan pedang Qi, tetapi Lin Feng bisa merasakan niat pedang. Itu formulirnya, itulah yang kamu lihat. Dengan kata lain, tidak ada energi kosmik. Jika kamu mencoba menggunakan mantra seperti itu tidak akan berhasil, tetapi pembudidaya pedang tidak hanya tertarik pada mantra. Saat kamu menggunakan mantra, kamu membandingkan energi kosmik kamu dengan lawan kamu. Jika aku memiliki mantra, keterampilan, atau teknik yang hebat dan kamu tidak memiliki peluang, jika energi kosmik aku jauh lebih lemah dari energi kamu, maka kamu dapat dengan mudah mengalahkan aku, jelas Tuan Yun. Lin Feng mulai mengerti, kekuatan adalah wujudnya, energi kosmik adalah penyebabnya. Tentu saja, jika kamu hanya peduli pada formulir dan tidak mempelajari mantra, teknik, dan keterampilan, maka kekuatanmu akan terbatas dan pada akhirnya kamu akan berhenti berkembang. Dengan begitu, mungkin kamu bisa memotong rambut menjadi 3 atau 4 potong, tetapi pada akhirnya kekuatan kamu masih akan terbatas. Jika niat pedangmu tinggi, seranganmu juga harus kuat. Petik 2. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. King Feng dan yang lainnya juga kagum. Penggarap pedang sangat kuat, Tuan Yun benar. Itu seperti Purple Lake Tank aku bisa memodifikasinya dan memperbaikinya karena aku memperbaiki formulir. Itu berarti bentuknya naik level, tapi tetap saja, itu belum menjadi bentuk niat yang lebih tinggi, gumam Lin Feng. Dia membungkuk di depan Tuan Yun dan berkata, terima kasih banyak atas pelajaran kamu, Tuan. Tuan Yun melambai dan tersenyum, kamu adalah anak yang cerdas. Aku sudah memberitahu King Yan hal semacam itu ribuan kali, tapi dia tidak mengerti. Petik 2. Aku mengerti, kata Lin Feng, dengan hati-hati tidak menatapnya. Baiklah, datanglah ke paviliun pedangku. Kamu tidak akan menemukan banyak benda pedang di Champion Hall, tersenyum Yun, dan membawa Lin Feng dan yang lainnya ke istana celestialnya. Bab 1769, Pikiran Membalas Dendam, Subscribe Penatua. Orang tua Yun King Yan adalah pembudidaya pedang. Setelah mereka menjadi sangat kuat, mereka memutuskan bahwa mereka ingin tetap di universitas. Mereka menjadi anggota staf dan memiliki seorang putri, Yun King Yan. Di paviliun pedang mereka memiliki banyak keterampilan dan teknik pedang, itu luar biasa. Mereka jelas sangat kaya. Lin Feng melihat buku di mana-mana, serta jimat untuk semua orang, dan semua jenis buku. Lin Feng bisa merasakan bahwa barang-barang itu semuanya luar biasa. Lin Feng, ini adalah keterampilan yang aku dan istri aku pelajari. Kamu dapat melihatnya. Kalian juga bisa melihatnya. Meskipun kamu bukan pembudidaya pedang, itu tetap bisa menarik, kata Yun, tersenyum pada kerumunan kecil. Dia bersikap sangat murah hati kepada mereka. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Feng. Dia tersentuh. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dan mereka sangat baik. Itu jarang ditemui. Jangan bersikap sopan. Putri aku adalah seorang kultivator yang buruk, tetapi karena ia membawa kultivator yang baik, kami tidak dapat menyalahkannya dan kami senang membantu, terutama orang-orang muda, kata Yun tersenyum. Kamu dapat melihatnya, istri aku dan aku tidak ingin mengganggu kamu, kata Tuan Yun, sebelum beralih ke Yun King Yan. Ikut denganku. Yun King Yan menggigil dan membuat wajah sebelum mengikuti ayahnya. Tanda hubung. Lin Feng berjalan berkeliling dan melihat buku-buku. Ada banyak hal, teknik air, emas, surga dan bumi, kematian, dan pedang kayu, semuanya menggunakan berbagai jenis energi kosmik. Untuk melakukan serangan terbaik, satu jenis energi kosmik tidak cukup. Kultivator harus mengendalikan beberapa jenis energi kosmik dan menjadi pembudidaya pedang, seperti Lin Feng. Aturan pedang, mengatur meteorit matahari. Lin Feng melihat sebuah buku, keterampilan dalam membutuhkan 4 jenis energi kosmik dan sangat kuat. Itu memiliki beberapa langkah. Langkah pertama terdiri dari menggunakan energi kosmik bumi, yang turun dari langit untuk menindas musuh. Fase kedua adalah tentang menggunakan energi kosmik api untuk membuat pedang matahari untuk membutakan dan membakar orang. Langkah ketiga adalah menggunakan angin untuk membuat matahari menjatuhkan pedang dari langit secepat mungkin. Dan fase keempat adalah tentang membuatnya jatuh dari langit seperti meteorit mematikan yang diisi dengan kematian. Serangan itu tampak sempurna dan fase-fase itu sangat logis jika digabungkan. Jika semua fase dilakukan dengan benar, maka serangan itu mematikan dan bisa menakuti siapapun. Bentuk serangan harus tepat. Tanpa bentuk yang tepat dan dengan demikian kehendak yang tepat, fase pedang bisa gagal. Bentuk sangat penting agar serangan berhasil, dan energi kosmik harus digunakan dengan benar juga. Serangan yang sangat kuat, namun, persyaratannya ketat. Orang biasa tidak bisa melakukan serangan yang mengerikan, pikir Lin Feng. Aturan pedang itu sangat sulit dipelajari.
Pertama, pembudidaya harus memahami makna pedang, yang merupakan versi kemauan yang lebih tinggi. Dia juga harus memahami bentuk yang terkait dengan makna pedang. Kemudian, dia harus memahami 4 jenis energi kosmik, yang sangat sulit. Namun, Lin Feng masih ingat semua itu. Jika serangan mudah dipelajari, mungkinkah itu efisien? Lin Feng terus berjalan berkeliling dan melihat serangan lainnya. Lin Feng sedang kesurupan di tempat itu, seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Dia suka tersesat di koridor yang dikelilingi oleh buku-buku. King Feng dan yang lainnya pergi, Lin Feng bahkan tidak tahu kapan. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Lin Feng berbaring di lantai. Dia bermimpi, dan belajar dalam mimpi itu. Dia berada di kota Yangzhou, di Yunhai Sekte, di puncak gunung. Dia tampak seperti sedang menari, tangannya terus bergerak, satu serangan pedang demi satu. Di sekitarnya, dedaunan terus diiris. Bentuk dan konten, bentuk dan makna, lalu kekuatan, itulah cara aku bisa melakukan serangan yang kuat, gumam Lin Feng. Dia bergerak hampir secara otomatis. Bentuk menentukan gerakan, kehendak menentukan keakuratan, bentuk menentukan serangan, kehendak memungkinkan aku untuk bergerak secara otomatis, desah Lin Feng. Dia mulai bergerak lebih lambat, secara otomatis. Akhirnya, Lin Feng bergerak secara alami dengan cara yang bebas dan tidak terkendali. Dia mulai bergerak lebih anggun, alami, dan mulai memotong udara. Inten, formulir itu berisi niat. Begitulah cara kerjanya. Lin Feng menggerakkan tangannya ke belakang, dan semuanya menghilang. Lin Feng menatap tangannya, tidak ada kekuatan, tidak ada energi kosmik, tapi artinya ada di sana. Di perpustakaan pedang, Yun Qingyan melihat Lin Feng sedang berbaring. Dia terkejut, Lin Feng sedang tidur. Lin Feng, kata Yun Qingyan, mengguncang Lin Feng dan menusuknya. Dia mulai dan tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia bermimpi, mudah untuk membangunkannya, tetapi karena dia berada di perpustakaan, itu tidak masalah. Tidak ada yang bisa terjadi padanya di sana. Kamu tahu bagaimana menikmati hidup? Anehnya, kamu sedang tidur, kata Yun Qingyan berusaha terlihat marah. Dia terdiam, dia memandang Lin Feng dan berkata, upacara Universitas Champion akan segera dimulai. Kita harus pergi. Lin Feng tersenyum dan berdiri. Ayo pergi. Yun Qingyan membawa Lin Feng keluar istana. Semua istana tampak sangat tinggi di daerah itu, para pembudidaya Universitas Champion sangat kuat. Selain tempat itu, ada juga pegunungan terpencil. Dikatakan bahwa pegunungan terpencil merupakan dunia kecil. Para tetua Universitas Champion adalah pembudidaya yang benar-benar kuat. Tetapi siswa tidak dapat dengan mudah pergi ke sana. Lin Feng dan Yun Qingyan kembali ke pusat kampus. Ada banyak orang di sana sekarang. Upacara berlangsung setiap 10 tahun, begitu banyak pembudidaya kuat yang telah bepergian telah kembali. Lin Feng memperhatikan banyak pembudidaya yang sangat kuat saat dia berjalan. Kaisar tingkat menengah sangat umum. Itu tempat pertunjukan di sana. Banyak orang sudah ada di sana. Yun Qingyan menunjuk ke tempat yang jauh dengan beberapa bidang. Setiap bidang dirancang untuk pembudidaya dari tingkat budidaya yang berbeda. Ladang untuk kaisar tingkat tinggi lebih kecil dari yang lain. Ladang untuk kaisar tingkat menengah dan kaisar tingkat rendah adalah raksasa. Orang-orang yang datang lebih dulu bisa duduk dimanapun mereka mau. Penggarap dari segala usia hadir. Lin Feng, seru seseorang di kejauhan. Tantai dan Huang Fulong bersama-sama dan berteriak untuk Lin Feng. Lin Feng, di bidang kaisar tingkat menengah, sekelompok orang melirik Lin Feng dan mengerutkan kening, tetapi mereka tidak berhenti berjalan. Sang Jun mencarinya, akhirnya dia ada di sini, kata salah satu dari mereka dengan suara rendah. Dia bisa bersembunyi jika dia mau, toh Sang Jun tidak bisa membunuhnya di dalam universitas. Setidaknya, jika pria itu tidak muncul terlalu banyak, lebih sedikit orang yang akan mempermalukannya. Petik 2. Orang-orang itu membicarakannya. Beberapa orang memandang Lin Feng dengan belas kasih. Dia berasal dari kota kuno surgawi yang luas dan para dewa telah meninggalkannya. Dia beruntung bahwa orang-orang dari klan hewan telah berteman dengannya. Tetapi universitas itu bukan kota kuno surgawi yang luas, itu adalah kota suci. Sang Jun dan Lin Feng keduanya di Universitas Champion. Lin Feng telah membunuh adik Sang Jun, jadi dia tidak akan membiarkan Lin Feng pergi. Meskipun Lin Feng mendengar mereka, dia mengabaikan mereka. Dia tidak tertarik pada mereka. Dia tinggal bersama Tantai dan yang lainnya. Tantai sepertinya semakin tinggi. Dia tampak sekuat menara. Kamu masih tumbuh dewasa, tertawa Lin Feng. Tantai menggaruk kepalanya dan berkata, itu karena obat herbal. Aku memiliki kekuatan khusus di tubuh aku yang membuat aku tumbuh lebih tinggi. Aku harap aku tidak akan tumbuh sampai aku menakuti orang. Petik 2. Kamu sudah menakutkan, kata Yun Qingyan, menjulurkan lidahnya. Dia tampak mungil di sebelahnya. Tantai tersenyum malu-malu, dan berkata, Lin Feng, kamu lihat betapa hidup di sini. Upacara berlangsung setiap 10 tahun. Ada begitu banyak pembudidaya kuat di sini. Sayangnya, aku bukan protagonis. Aku harap lain kali, aku akan menjadi juara dan semua orang akan mengagumi aku. Petik 2. Cepat atau lambat, Lin Feng menamparkan bahu Tantai. Dia bertanya pada Yun Qingyan, apakah upacara hari ini? Besok, jawab Yun Qingyan, menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan istirahat dulu, kata Lin Feng. Ketika mereka pergi, Leng Xia dan Puyang memperhatikan mereka dengan dingin.
Dia berani muncul. Ayo pergi dan beritahu Sang Jun. Mari kita berharap dia akan mati pada saat upacara dimulai, sembur Puyang. Dia sangat marah. Lin Feng telah menghinanya dengan buruk di panggung pertempuran dan dia tidak akan pernah melupakannya. Bab 1770, Ancaman, Subscribe Penatua. Upacara yang berlangsung setiap 10 tahun adalah acara yang sangat penting bagi Universitas Champion. Semua siswa kembali untuk itu. Bahkan para guru dan tua-tua dari pegunungan surgawi berpartisipasi. Di Universitas Champion, meskipun banyak orang berasal dari keluarga terkenal, ada juga banyak orang yang datang dari tempat-tempat terpencil. Ketika orang-orang seperti itu datang ke kota suci, mereka biasanya sangat termotivasi dan ditentukan. Bagi orang-orang itu, kesempatan untuk bertemu dengan para tetua universitas sangat luar biasa, dan mereka tidak bisa melewatkan hal seperti itu. Jika mereka menonjol, para tetua akan memperhatikan mereka. Bahkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kaya, kesempatan itu sangat bagus, karena mereka juga senang memiliki para tetua sebagai guru. Mereka membiarkan banyak orang muda menjadi lebih kuat. Dikatakan bahwa juara pertama adalah Ji Chang, dia sangat kuat. Banyak tetua telah menjadi gurunya. Ada berbagai macam guru di Universitas Champion dan kadang-kadang, mahasiswa mengagumi seluruh dunia. Siswa yang lemah tidak menyedihkan di sini, mereka masih bisa menjadi lebih kuat. Yun Qingyan telah membuat kediaman Lin Feng berubah menjadi markas Tiantai. Pada saat itu, orang-orang Tiantai ada di sana. Upacara berlangsung setiap 10 tahun. Akan ada banyak pembudidaya yang kuat, itu akan luar biasa, kata Huang Fulong. Matanya berkedip, melihat kultivator yang kuat selalu merupakan sesuatu yang hebat. Kamu seperti Tantai, kamu juga akan segera naik panggung. Semua orang akan mengagumi kamu, itu akan lebih menyenangkan bagi kamu, Lin Feng tersenyum pada Huang Fulong. Huang Fulong mengangguk, kamu benar. Aku pasti akan, kalau tidak hidup tidak layak hidup. Petik 2. 10 tahun, Lin Feng, mungkin dalam 10 tahun kita juga akan berdiri di panggung itu, Tianqi bertanya-tanya dengan tenang. 10 tahun bisa menjadi waktu yang lama, tetapi bisa juga waktu yang singkat. Bagaimanapun, mereka masih sangat muda. Dalam 10 tahun, mereka dapat melakukan banyak hal, tetapi tetap pada tingkat kaisar tingkat rendah masih mungkin. Namun, jika kecepatan kultivasi mereka luar biasa, mereka juga bisa menjadi kaisar tingkat menengah dalam 10 tahun. Segalanya mungkin. 10 tahun adalah waktu yang lama. Kita harus melakukan yang terbaik. Gumam Lin Feng. Dia mengambil beberapa langkah dan berkata, saudara, ayo pergi. Memang, 10 tahun adalah waktu yang lama, kita harus berlatih keras, Tianqi menyetujui. Dia terdengar sabar dan bijaksana. Mungkin 10 tahun kemudian, mereka akan menjadi lebih kuat. Di depan medan perang, ada bangku dan tangga. Kerumunan mengerti bahwa para tetua telah mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Banyak orang berdiri di sekitar ladang juga. Beberapa pembudidaya yang kuat memiliki ki di sekitar mereka, beberapa tidak. Orang-orang itu juara, hanya champions yang bisa berdiri di bangku penonton. Mereka jarang muncul secara normal, mereka biasanya bepergian jauh. Petik 2. Kebanyakan champions adalah kaisar tingkat tinggi. Bahkan di dunia luar, mereka akan dianggap sebagai pembudidaya yang sangat kuat. Level budidaya semacam itu jarang terjadi. Mereka hanya kembali ke universitas ketika mereka membutuhkan keterampilan dan semacamnya, atau untuk membaca berita di Istana Edik. Di sisi lapangan, ada ruang untuk siswa baru. Ketika mereka bergabung dengan universitas, mereka memiliki level yang berbeda dan ada beberapa kaisar tingkat tinggi. Kebanyakan orang rela masuk universitas ketika mereka masih kaisar tingkat rendah. Beberapa kaisar tingkat tinggi mengikuti ujian masuk universitas. Ketika Lin Feng dan yang lainnya tiba, mereka melihat lautan orang. Mereka heran, orang-orang itu semua jenius. Bahkan jika mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, di universitas mereka semua adalah sesama mahasiswa. Aku sudah menjadi siswa selama 9 tahun, aku bisa tinggal bersamamu, kata Yun Qingyan sambil tersenyum. Meskipun orang tuanya bekerja di universitas, dia baru lulus ujian masuk 9 tahun sebelumnya. Kelompok orang-orang mereka berjalan ke sisi ladang. Banyak orang memperhatikan mereka. Lin Feng terkenal di universitas, karena pertempuran antara mahasiswa baru dan anggota Ji Wuyu sangat tidak biasa. Orang tuaku akan ada di sana. Ketika mereka datang, mereka akan memberitahu para tetua tentang kamu. Lakukan yang terbaik, kata Yun Qingyan, tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tampak tidak terganggu. Dia akan mati, dan dia berani muncul. Sebuah suara bertanya dengan dingin. Lin Feng dan yang lainnya berbalik dan melihat Puyang dan Leng Xia. Orang-orang itu semua ada dalam daftar peringkat, dan mereka semua telah menjadi siswa selama kurang dari 10 tahun. Apa, tindakan berani yang tidak ada gunanya bertindak sesombong itu? Tantai bertanya dengan mengejek, memandangi Puyang dan yang lain dengan nada mencemooh. Puyang dan Tantai sangat marah dan mulai gemetar karena marah. Mereka memelototi Lin Feng dan Puyang berkata, Lin Feng, kamu menyembunyikan level kultivasimu, tetapi kamu masih hanya seorang kaisar tingkat rendah. Kamu begitu arogan sehingga kamu pikir kamu dapat membuat grup. Kamu melebih-lebihkan diri kamu sendiri. Kami akan melihat seperti apa grup kamu nantinya. Petik 2. Apakah ada hubungannya dengan kamu? Lin Feng mencibir, meliriknya. Tidak, bahkan jika kamu dan teman kamu dari Tiantai meninggal, aku tidak peduli. Aku hanya ingin memperingatkan kamu. Kata Puyang tersenyum dingin dan melirik orang Tiantai.
Dia melanjutkan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa seseorang dari kelompok pertama orang yang kamu rekrut tidak ada di sini? Lin Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia kembali menatap Puyang dengan dingin dan berkata, di mana Qin Wu? Di luar di alam liar. Jika kamu ingin pergi, aku akan membawa kamu ke sana, kata Puyang dengan senyum dingin. Bajingan, kamu berani membawanya pergi. Yun Qingyan mengutuk dengan marah. Ekspresinya berubah drastis. Yun Qingyan, meskipun kamu berada di daftar yang lebih tinggi, kamu harus memahami aturan universitas. Di sini, kamu hanya dapat menantang orang, kamu tidak dapat menculik orang. Mengenai Qin Wu, dia mengikuti kami dengan sukarela, dan dia berada di luar universitas karena aturan tidak berlaku di sana. Petik 2. Tunjukkan arah, perintah Yun Qingyan dengan dingin. Huff, jika kamu ingin pergi, aku akan membawanya sendiri, kata Puyang, menunjuk Lin Feng. Kamu tidak bisa, kata Yun Qingyan menolak, kamu merencanakan melawan Lin Feng, itu penyergapan. Kita harus pergi bersama. Petik 2. Kalau begitu lupakan saja. Ketika upacara dimulai, beberapa orang tidak akan pernah kembali ke universitas, beberapa orang tidak akan pernah kembali, kata Puyang dengan nada pedas. Klub Jichang penuh dengan bajingan. Teriak Tantai dengan marah. Dia mengepalkan tangannya. Ini masalah pribadi, itu tidak ada hubungannya dengan klub Jichang. Petik 2. Lin Feng berkata dengan dingin, aku datang. Lin Feng, jangan pergi. Orang-orang itu jahat, mereka ingin membunuhmu, kata Yun Qingyan. Jangan khawatir, aku akan kembali dengan selamat, kata Lin Feng, lalu dia berjalan ke Puyang dan berkata, pimpin jalan. Petik 2. Ayo pergi, balas Puyang dingin. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia memimpin jalan dan ketiga orang itu pergi. Di belakang mereka, seorang pria muda menyaksikan Lin Feng pergi dengan tajam. Sang Jun, tidakkah kamu akan berurusan dengannya secara pribadi? Tanya Yu Wenho. Sang Yu memiliki tingkat yang sama dan mati. Dia tidak kompeten, dia meninggal, tetapi itu salahnya, kata Sang Jun. Dia tampak tanpa emosi. Yu Wenho terpana. Pria itu kuat, kejam, dan tanpa emosi. Dia tidak peduli dengan adiknya. Kalau begitu, mengapa aku mengejarnya? Tanya Yu Wenho. Sang Yu adalah adik laki-lakiku, bahkan jika dia meninggal. Hanya anggota klan Sang yang dapat membunuhnya. Dan orang yang membunuh anggota keluarga harus mati. Jadi kita masih harus membalaskan dendam atas kematiannya, kata Sang Jun, seolah itu hukum. Jangan khawatir, dia tidak akan kembali hidup-hidup, kata Yu Wenho. Matanya berkedip, Lin Feng akan mati. Dia tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam upacara. Terima kasih sudah subscribe Penatua.